Ya, selamat siang Bapak Ibu, teman-teman, dan semua yang sudah tergabung dalam Zoom webinar di siang hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di webinar Trik Membaca Bacaan Berbahasa Inggris. Senang sekali rasanya saya bisa menyambut Bapak, Ibu, dan teman-teman semua pada kesempatan webinar kali ini. Saya juga berharap Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan masih bersukacita dan berbahagia selalu. Saya juga mau menyapa Pak Daniel Kurniawan, dosen Fakultas Bahasa dan Seni, selaku pembicara pada webinar di siang hari ini. Selamat siang, Pak. Semoga Pak Daniel juga selalu sehat dan berbahagia. Selamat siang. Ya, Pak. Nah, di webinar siang hari ini, saya berharap semua peserta yang tergabung bisa mengikuti dari awal sampai selesai, dan semoga nantinya ilmu yang didapatkan bisa berguna dan bisa membantu Bapak, Ibu, dan teman-teman semua dalam membaca bacaan berbahasa Inggris. Sebelum kita melanjutkan lebih dalam, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Natalia Kurnia Kristiani, dan saya di sini sebagai moderator untuk webinar di siang hari ini. Untuk webinar hari ini, siang ini, akan berlangsung selama kurang lebih nanti 2 jam, dengan agenda ada pemaparan materi, ada praktik juga, dan nanti ada tanya jawab. Untuk untuk tata tertibnya, ini ada yang pertama, untuk peserta wajib mematikan mikrofon. Lalu yang kedua, untuk penggunaan nama di Zoom diharapkan untuk sama dengan nama yang dipakai saat pendaftaran kemarin. Lalu yang ketiga, peserta tidak diperkenankan untuk membagikan link Zoom meeting, ID, dan juga password kepada orang lain. Lalu yang keempat, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat pada saat narasumber menyampaikan materi, atau dengan raise hand, atau bisa juga bertanya secara langsung saat sesi tanya jawab. Jadi nanti webinar ini akan berlangsung secara interaktif saja. Nanti kalau misalnya ketika pembicara sedang menyampaikan materi, lalu Bapak, Ibu, dan teman-teman semua mau bertanya, bisa langsung menulis di chat atau raise hand, lalu open mic, dan bisa bertanya secara langsung saja. Lalu yang kelima, nanti di akhir webinar kami akan membagikan daftar hadir. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua diharapkan untuk bisa mengisi daftar hadir tersebut beserta dengan form evaluasinya juga. Lalu yang terakhir, kami menyediakan e-sertifikat yang nantinya akan dibagikan untuk peserta yang mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Jadi pastikan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua mengikuti sampai selesai. Nah, sebelum kita memulai webinar ini, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya webinar hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir dengan pertolongan dan bimbingan Tuhan. Saya akan memimpin dalam iman Kristiani, jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam surga yang mulia, kami mengucap syukur untuk kesempatan di siang hari ini. Kami dapat berkumpul bersama di dalam Zoom webinar ini, ya Tuhan. Kami akan bersama-sama berbagi ilmu. Kiranya Engkau yang akan membimbing kami dari awal sampai selesai nanti. Berikan kami hikmat dan bimbingan-Mu, ya Yesus, sehingga setiap yang kami pelajari pun bisa berguna untuk kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan webinar di siang hari ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Nah, yang selanjutnya, di sini ada beberapa kontak kami dari Perpustakaan Ono Wijaya. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman ada yang mau bertanya atau membutuhkan sesuatu, bisa menghubungi kontak kami di sebelah sini. Ini untuk email library@adm.uksu.edu. Lalu kami juga ada di Facebook dengan nama Library UKSW, di Twitter @library_UKSW, Instagram library.uksw, dan juga website kami library.uksw.edu. Jadi
setiap informasi yang terbaru dari perpustakaan akan bisa dilihat di sosial media berikutnya. Nah, selanjutnya, kenapa webinar ini dilaksanakan hari ini? Jadi hari ini tanggal 21 Februari, itu juga adalah hari International Mother Language Day atau Hari Bahasa Ibu Internasional. Hari ini diresmikan untuk memperkenalkan keragaman bahasa di dunia. Jadi yang seperti kita tahu ya, di dunia ini ada banyak sekali bahasa dan semuanya itu berbeda-beda. Nah, melalui hari ini kami mau memperkenalkan bahwa memang banyak sekali bahasa di dunia dan tidak ada salahnya kalau kita mempelajari bahasa-bahasa itu lebih dalam, karena seperti yang kita tahu bahasa itu kan sarana untuk kita bisa berkomunikasi. Nah, di sini untuk hari ini kita mau berfokus dengan bahasa Inggris dengan cara untuk memahami bacaan-bacaan berbahasa Inggris. Bagaimanakah caranya supaya membaca itu bisa lebih efektif, lalu yang kita pelajari juga bisa kita nikmati, bisa kita membaca itu bisa menyenangkan dan berguna untuk kita. Nantinya itu semua akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Daniel Kurniawan selaku pembicara di siang hari. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pembicara kita. Beliau bernama Bapak Daniel Kurniawan atau biasanya disapa Pak Dankur. Beliau ini adalah dosen dari Fakultas Bahasa dan Seni UKSW. Beliau mengajar di bidang reading, writing, listening, dan juga introduction to linguistics. Pak Daniel Kurniawan sendiri sudah mengajar sejak tahun 2010, dan beliau juga terlibat di bidang penerjemahan dan sudah menjadi penerjemah sejak tahun 2008. Nah, kalau dilihat dari CV-nya itu memang pencapaiannya sudah luar biasa, lalu ada riwayat pendidikannya itu juga IPK-nya luar biasa, tes TOEFL-nya juga nilainya sangat tinggi sekali, jadi untuk kemampuan bahasa Inggris sudah tidak perlu diragukan. Nah, tidak perlu terlalu lama ya Bapak Ibu teman-teman semuanya, kita akan langsung mendengarkan materi dari Bapak Daniel. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, materinya interaktif saja, jadi nanti kalau misalnya ketika materi sudah disampaikan, ada yang mau ditanyakan, boleh langsung diketik di kolom chat, atau langsung raise hand, open mic, semuanya bisa langsung bertanya. Ya, kalau begitu, Bapak Daniel Kurniawan, silakan waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Daniel. Ya, terima kasih Mbak Nia. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini saya mau sharing beberapa hal ya, tapi lebih banyak tentang pengalaman saya membaca juga dealing with English materials begitu ya, terutama untuk membaca materi dalam bahasa Inggris. Semoga juga nanti bermanfaat. Ini kelompok kedua, setelah tadi pagi juga dengan kelompok pertama, ternyata habis makan siang justru lebih banyak yang datang ya Mbak Nia ya. Saya melihat beberapa nama yang cukup familiar juga. Semoga nanti juga bisa berinteraksi dan berbagi opini atau pengalaman juga ya. Jadi seperti yang Mbak Nia sudah sampaikan tadi, teman-teman feel free kalau nanti mau bertanya langsung raise hand saja. Meskipun saya juga sedang menyampaikan materi, tidak apa-apa, nanti saya persilahkan teman-teman untuk bertanya atau menanggapi, atau ada kolom chat juga silahkan ya, langsung chat saja, langsung disampaikan di chat, nanti juga saya baca tanggapan atau pertanyaannya. Oke, saya ingin kita berinteraksi sedikit, atau saya ingin membaca atau mendengar pengalaman dari teman-teman sendiri tentang membaca, baik secara umum maupun nanti juga dalam bacaan bahasa Inggris ya. Oh iya, selamat Hari Bahasa Ibu Internasional ya teman-teman hari ini. Seperti sudah diingatkan Mbak Nia tadi juga. Saya barusan tadi sambil istirahat share story di status, karena saya sedang belajar bahasa isyarat, jadi saya share
Selamat Hari Bahasa Ibu Internasional bagi Bahasa Isyarat juga. Reshare saja sih, bukan saya yang rekaman. Oke, teman-teman, bagaimana kebiasaan membaca teman-teman selama ini? Ibu, Bapak, teman-teman semuanya, selama ini membaca itu seperti apa buat teman-teman? Ya, atau mungkin ada yang mau sharing sedang membaca apa juga boleh sekali ya. Saya sendiri sudah cukup lama, sejak pandemi terutama ya, saya membaca e-book, prefer dengan e-book karena lebih nyaman. Sekarang sedang membaca satu buku topik psikologi ya, Permission to Feel, nanti juga mungkin saya singgung beberapa kali. Tapi lewat e-book ya, saya ada gawai membaca materi tersebut. Nah, bagaimana dengan teman-teman juga? Selama ini membacanya bagaimana? Kebiasaannya sendiri atau mungkin opini teman-teman tentang membaca? Silahkan. Mungkin ada yang mau resen langsung bicara juga boleh sekali ya. Mbak Nia sendiri bagaimana pengalaman membacanya? Saya kalau dulu saya sukanya membaca itu karena masih belajar, jadi kosakata masih terbatas. Kadang saya terlalu fokus untuk mau paham semuanya, word by word. Jadi ketika Jadi selesai, bahasa Inggris ya? ya bahasa Inggris, Pak. Kalau untuk bahasa Indonesia, saya baca semua. Karena saya sukanya baca yang fiksi. Jadi menikmati setiap kata-kata yang dituliskan. Kalau untuk bahasa Inggris, yaitu ketika tidak tahu artinya, saya langsung lari ke kamus. Akhirnya terlalu buang-buang waktu di situ, akhirnya malas melanjutkan baca dan berhenti begitu saja. Ya, bagaimana dengan teman-teman ini? Saya masih menunggu. Kalau ada yang mau sharing ya. Selama ini kebiasaan membacanya bagaimana atau pengalaman membacanya? Yang mau berbagi? Ini saya lihat ada nama mahasiswa saya, ada nama teman saya jadi ditambah deg-degan ini. Mungkin bisa langsung ditunjuk aja itu Pak Oh, teman-temannya. boleh ya? Tapi monggo loh, sebelum saya menunjuk mungkin ada yang mau sharing biar tidak menambah tekanan. Seperti itu. Ada yang resen ya. Mas Yudhistira? Kalau pengalaman saya biasanya baca introduction-nya dulu, kalau nggak abstraknya dulu, Pak. Oh, ini langsung artikel riset ya? Iya. Aduh, serius ini. Mas Yudhistira atau Pak Yudhistira ini tujuannya untuk apa ya, Pak? Mas? Ya, sekarang saya juga lagi ngambil research design, Pak. Oh, oke. Mata kuliah atau kuliah apa? Mayornya? Gimana, Pak? Mayornya apa? Jurusannya apa? Oh, pendidikan bahasa Inggris. PBI. Oh, PBI. Satu kandang sendiri ya ternyata. Oke. Jadi ada artikel riset ya. Thank you. Nanti boleh sharing ya kalau saya singgung-singgung juga tentang artikel riset. Ini ada Gerald membaca di media elektronik seperti smartphone, laptop, TV. Saat kecil saya membaca buku bisnis. Wow, saat kecil. Oh, saat kecil malah membaca bisnis dan religius ya. Menarik ya. Ya. Saya zaman SMP, SMA membaca buku-buku yang versi waktu itu horor ya. Goosebumps, Fear Street. Itu saya bertumbuh dengan buku-buku semacam itu, novel. Harry Potter juga tahun 2001 buku pertama ya. Saya berlangganan apa itu istilahnya? Buklet, tabloid, update buku-buku Gramedia, kemudian dapat informasi. Ada cukup banyak. Zaman itu saya suka fiksi, ya, tapi sekarang saya lebih lari ke non-fiksi, lebih banyak non-fiksi. Masih ada lagi teman-teman yang mau sharing kebiasaan membacanya selama ini apa? Tadi di kelompok sebelumnya juga ada sharing tentang kebiasaan membaca webtoon. Juga bisa banget ya.
Ada zaman sekarang ada Wattpad itu yang novel atau bacaan online, tapi juga ditulis oleh orang awam ya, internet user sendiri, dan di-sharingkan, bisa dibaca bersama. Jadi sekarang kita bersyukur ada banyak materi yang bisa diakses, termasuk juga bersyukur karena perpustakaan UKSW termasuk yang sangat melimpah koleksinya, ada cukup update juga, sering update ya untuk koleksi-koleksi baru, dan ada banyak koleksi yang bisa diakses. Saya juga dulu ketika kuliah S1 maupun S2 cukup banyak menghabiskan waktu di perpustakaan. Tahun-tahun terakhir itu kalau mau skripsi atau tesis juga saya lebih banyak lari ke perpustakaan karena bingung cari tempat yang nyaman untuk mengerjakan tugas sambil menghabiskan waktu menunggu kelas, itu juga saya prefer ke perpustakaan ya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya mungkin ini. Nah, mungkin ini lebih praktis nih. Topik apa yang teman-teman sering baca atau sering akses yang juga menarik minat teman-teman apa nih? Topik atau pembahasan apa? Saya sekarang sedang suka lebih ke personal development, self-help juga, kemudian beberapa topik psikologi. Untuk buku-buku rohani yang Kristen saya sudah mulai berkurang, tapi masih ada 1-2 yang saya berminat, ya, koleksi tertentu atau dari penulis tertentu. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Topik apa yang selama ini menarik minat atau yang sering teman-teman baca? Bisnis dan sejarah ya. Ya, terima kasih. Apalagi yang lainnya? Mbak Nia, topik apa Mbak Nia? Kalau saya lebih cari yang untuk hiburan, Pak. Jadi lebih ke adventure, terus komedi yang lucu-lucu. Saya perlu dihibur nih kayaknya juga nih. Ada rekomendasi buku apa? Lebih ke webtoon sih Pak kalau yang komedi. Itu lucu-lucu. Istri saya itu penikmat webtoon tapi yang romance-nya, yang cinta-cintaan itu. Hampir setiap malam kalau mau tidur, kalau enggak drama Korea ya ke webtoon. Semuanya di genggaman tangannya sekarang. Yang lainnya teman-teman? Saya boleh dengar suaranya Yunis Clarissa? Atau boleh chat? Ya. Ya. Kak Yunis, apa topiknya yang sering dibaca? Kalau topiknya biasanya yang sering dibaca fiksi sih. Fiksi. Boleh Iya. rekomendasi 1 buku yang saya perlu baca fiksi? Buku Shadow Falls. Jadi dia novel seri gitu. Seri ya, saya tahu judul Iya. itu. Ya. Terima kasih. Bagaimana dengan siapa ini? Robertus Bagaskara. Ada di sana? Halo. Kalau baca, kalau buku ini saya lagi suka baca yang self-help, misalnya kayak You Do You dari Alexandro Ruby, kalau tahu. Saya suka itu You Do You. Sudah beli, sudah baca. Berapa hari habis buku itu, Mas Robert? Ini yang hampir selesai sih, sekitar 1 minggu. Oke. Ya, itu ringan Cukup dan asik sih bagus ya. bacanya. Asik, betul, Ya. bahasanya asik sekali. You Do Terus You. kalau soal bahasa Inggris, saya juga baca tapi nggak selesai. Ada 1 buku dari Fumitake Koga itu judulnya The Courage to be Disliked, tapi nggak selesai. Saya hampir beli buku terjemahannya itu, tapi tunggu dulu deh. Listnya baca masih banyak. The Courage to be Disliked ya. Terkenal sekali ya. Terima kasih Mas Robert. Tadi ada yang raise hand? Mbak Ines, betulkah raise hand? Boleh sharing sedikit? Waktuku seumur hidup. Ada yang bocor ini minta tolong boleh di. Atau boleh ya kalau masih mau chat di chat box juga boleh ya. Oke, nah
ini nanti supaya saya lebih connect dengan teman-teman nih. Tantangannya apa ya? Atau mungkin bahasa lebih vulgarnya, kesulitannya apa ketika membaca, terutama kalau bacaannya, kalau materinya dalam bahasa Inggris. Saya ini ada beberapa buku yang saya tadi ambil sambil istirahat. Ini Quiet, ini untuk introvert, The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking. Ini terkenal. Saya yang ini selesai, ding. Saya selesai, tapi agak susah karena juga memang bahasanya agak tinggi, tapi akhirnya selesai. Sudah lama sekali. Biasanya saya nulis tahun, 2017. Ini ada buku yang lain, banyak yang saya skip. Ini Mere Christianity, kalau tahu C.S. Lewis. Waktu membaca ini juga saya pusing, bukan kosakatanya, tetapi struktur dan juga topiknya. Nekat baca ini ya, tapi menarik sih. Nah, kalau yang seperti ini fiksi. Ini kelihatannya buku anak-anak, tapi sebenarnya bukan buku anak-anak. Ya, Little Prince ini terkenal sekali juga. Tipis sekali gitu ya. Tapi ini mengajak berpikir, jadi agak pusing juga ya. Ini filosofi atau sebenarnya cuma cerita biasa. Nah, kalau teman-teman tantangannya apa? Kalau saya juga mungkin kosakata, kemudian strukturnya, topiknya sendiri ya, kadang-kadang bikin menantang. Kalau dari teman-teman, tantangannya atau kesulitannya selama ini apa? Dari saya ya, Pak. Boleh Mbak Nia. Kalau saya kadang, ini mengingat zaman kuliah, itu kadang banyak yang susah untuk dipahami. Mungkin atau memang saya kosakatanya belum sebanyak itu, atau seperti apa, atau memang bahasanya yang terlalu berbelit-belit, jadi saya agak susah untuk paham. Yap. Jadi bisa kosakata, bisa struktur bahasanya juga ya. Termasuk juga style penulisannya. Ya. Saya membaca bukunya Simon Sinek itu kalau tahu Start with Why. Intinya bagus, pesannya bagus, tapi saya tidak tahan dengan stylenya dia, and in English ya. Dia terlalu bukan berbelit-belit tapi mupeng-mupeng. Jadi saya ini mau ngomong apa, enggak apa namanya, langsung to the point gitu. Cuman pada akhirnya juga ada poinnya gitu. Itu tantangannya. Kadang-kadang di tengah-tengah ini mau lanjut enggak ya, mau lanjut enggak ya, mau dihabisin enggak ya. Gitu. Bahasa Inggris juga ya. Sebenarnya kosakata sederhana, struktur sederhana, tapi stylenya itu loh yang bikin dia seperti dia memang speaker ya. Jadi style berbicara tapi dituangkan agak mentah ke model tulisan kan juga berbeda ya. Angela Ajeng mau sharing tantangannya apa selama ini kalau baca materi berbahasa Inggris? Ada di sanakah Mbak Angela atau Bu Angela? Atau boleh chat juga ya? Atau nah ini saya tunjuk mahasiswa saya. Gerald, are you there, Gerald? Yeah, I'm here, sir. Ya. Tadi sebenarnya mau sharing sih di awal. Ya. Waktu apa tadi topik apa yang menarik? Kalau saya yang sih sering dibaca, sorry. Sebenarnya basically saya tuh nggak suka baca sebelumnya, nggak punya hobi baca bahkan. Jadi baru mulai baca tuh akhir-akhir ini semenjak masuk semester 2 ada kelas reading yang diwajibkan tiap minggu tuh kita baca satu buku untuk di-review. Nah, kalau sejauh ini sih saya kesulitan yang dialami itu belum terbiasa dalam membaca buku. Jadi pertama ya kosakata tentu. Habis itu kadang walaupun kita udah baca berulang-ulang nggak paham, nggak kena maksudnya itu apa sih dari kata-kata yang ada di tulisan itu. Padahal sudah diulang-ulang ya. Iya. Dan untuk awal-awalnya sih saya baca
topiknya itu adventure, terus yang rata-rata itu non fiksi, biar mudah lebih. Karena kalau fiksi kan agak imajinatif, jadi daripada mulai yang berat, mending yang apa, yang nyata dulu ya. Jadi berimajinasi itu berat ya buat Gerald ya. Iya, lumayan. Tapi kita satu tim ya, non fiksi ya. Ada lagi Gerald? Mungkin tadi ada yang mau ngomong seputar kalau minat saya baca tuh sebenarnya ada, Sir. Jadi saya tuh hobi baca iya, tapi kalau baca buku beneran tuh jarang, hampir nggak pernah. Jadi saya tuh lebih sering baca yang kayak misalnya di Instagram ada beberapa, Caption, ya saya suka konten ya, konten yang dia bacaannya tuh nggak terlalu panjang dan microblog ya lebih mudah untuk dipahami. ya. To the point gitu. Nah itu dia Mungkin tuh budaya zaman sekarang ya. mungkin itu sharing dari saya, Sir. Terima kasih Gerald. Kosakata dan gaya bahasa, thank you ya Mbak Angela atau Mbak Angela ini. Septiani, penguasaan kosakata, oke. Kurang fokus. Nah ini juga menarik nih. Tadi juga ada yang sharing tentang kurang fokus ya. Kurang terbiasa dalam membaca bacaan berbahasa Inggris. Oke ya. Pembiasaan. Nanti beberapa bagian dari sharing saya itu ada tentang tekniknya, ada tentang fokusnya sedikit, juga ada tentang pembiasaan ya. Oke, terima kasih Mbak Septiani. Struktur penulisannya tidak sesuai dengan struktur bahasa Indonesia yang formal. Wah, ini menarik nih, struktur bahasa Indonesia yang formal ya. Karena nanti juga saya singgung sedikit, bahasa Inggris itu agak berbeda ya, agak berbeda. Larry King, seni berbicara. Oke, ya, ini juga sedang populer ya, seni berbicaranya Larry King. Ya, saya tidak tahu apakah itu kalau terjemahan juga mempengaruhi ya, kualitas terjemahannya, kemudian pengubahan atau adaptasi yang perlu dilakukan penerjemahnya itu juga sedikit banyak mempengaruhi. Tadi juga di sesi pertama Pak Widi, Pak Okto ya, sharing juga tentang penerjemahan dan justru malah gara-gara terjemahan dia lebih memilih bahasa aslinya itu. Nekat tapi malah tertarik dan memahami begitu. Ya, saya lanjutkan ya. Nanti kalau ada teman-teman yang masih mau sharing, feel free. Tidak perlu ragu, tidak perlu malu, tidak perlu takut. Saya kalau bisa baca, akan saya baca dan tanggapi juga ya. Nah, yang pertama itu tipsnya atau triknya yang bisa saya bagikan dari pengalaman saya itu mempersiapkan diri ya, prepare yourself. Yang perlu disiapkan apa gitu ya? Ini bukan masalah tentang lebih ke teknis, alatnya, bukunya, tempatnya, enggak, tapi lebih ke di pikiran kita sendiri juga ya. Kita cek levelnya kita itu di mana. Level bahasa Inggrisnya kita di mana gitu ya. Dan kalaupun itu memang ternyata levelnya masih elementary, masih pengantar, enggak masalah gitu teman-teman ya. Jujur saya dulu waktu SD benci sekali dengan bahasa Inggris. Ini ya, saya kelas 4 SD masih ingat itu gurunya bukan guru latar belakang Inggris, suruh ngajar Inggris dan hanya mengcopy materi dari buku paket Erlangga ke papan tulis gitu. Orang mudeng babar belas saya itu. Kenapa verb-nya bisa jadi tambah ing, bisa jadi tambah ed, belum lagi nanti berubah jadi irregular, enggak mudeng. Tapi begitu akhir-akhir SD itu karena guru les saya tertarik dengan bahasa Inggris gitu ya. Tapi mungkin kalau di awal dulu juga levelnya masih dasar sekali gitu. Tapi salah satu hal yang membuat saya tertarik juga karena guru bahasa Inggris saya kasih materi-materi yang menyenangkan. Nah, ini tentang level, kita perlu tahu ya, seberapa sih sebenarnya bahasa Inggris kita. Kalau memang kemudian kita membaca, itu terlalu dirasa masih terlalu susah, tidak masalah kemudian cari bacaan yang lebih mudah. Menurunkan level itu tidak masalah sekali. Nah, karena itu bisa memotivasi, mendorong kita untuk tetap membaca dan membangun kebiasaan baca kita. Nah, tadi di kelompok sebelumnya, Mbak Nia juga menanyakan nih, jadi saya juga sekalian ya. Tahu levelnya bagaimana? Oh, ini saya tampilkan dulu aja sekalian, menunjukkan materinya. Jadi kita perlu bersyukur, berterima kasih itu di perpustakaan ada ini namanya graded readers. Ya.
Kalau yang sedang di Salatiga dan bisa mampir main ke perpustakaan, silahkan ya. Ada koleksi apa saja credit readers-nya, Mbak Nia? Credit readers di sini ada Penguin Readers, itu sama Oxford Bookworms saja, Pak. Dua Ya. macam. Nah, ini untuk yang graded readers ini mereka sudah di level-levelkan ya, namanya juga graded. Jadi sudah ada grades-nya, sudah ada tingkat kesulitannya. Dan sekali lagi, jangan merasa discouraged, jangan merasa kemudian minder kalau ternyata level kita memang masih level bawah atau level awal. Hal lain yang saya suka dari graded readers adalah kalau memang kita sedang membangun motivasi juga habitnya kita untuk membaca ya. Ini berhubungan dengan ini yang kedua. Interestnya kita apa, topiknya kita apa. Dan graded readers itu cukup beragam topiknya. Ini ada contoh biografi Nelson Mandela. Kemudian kalau tidak salah juga ada tentang negara-negara yang berbeda ya. Ada juga waktu saya masih ingat, waktu saya harus mengikuti kelas extensive reading juga dengan semua graded readers ini, saya memilih membaca biographies about women in business ya. Ada beberapa biografi pendek tentang bisnis wanita dan bisnisnya. Kemudian ada ini kalau yang suka dengan cerita-cerita klasik, ini ada Romeo and Juliet, ada Wuthering Heights, kemudian Secret Garden. This is one of my favorites ya, Secret Garden. Ini juga sangat terkenal, Christmas Carol juga terkenal ya. Nah, karena mereka sudah leveled, mereka sudah graded, mereka ini bahasanya sudah disederhanakan. Jadi kita tidak perlu lagi kemudian merasa, kalau tadi di kelompok pertama di Pak Direktur menyebutkan kadang-kadang kita mentalnya sudah down dulu begitu membuka buku kok baca satu halaman, aduh ini sudah gelisah sendiri, terlalu banyak kosakata. Nah, kalau memilih levelnya di graded readers ini kita bisa memilih kalau merasa misal level di Oxford di Penguin Readers itu ada level 1 sampai level 6. Saya sendiri tidak begitu menikmati level 6 ya. Mungkin secara bahasa dan kosakata oke, tapi menurut saya terlalu panjang untuk saya pribadi. Tapi teman-teman ternyata juga banyak yang menikmati level 6 gitu. Nah, bisa memilih levelnya juga bisa memilih topiknya. Dan semua klasik story seperti ini pun kalau teman-teman tertarik mereka sudah disederhanakan, sudah lebih dibuat bahasanya lebih familiar ya dan lebih modern. Jadi Romeo Juliet ini tidak mentah. Kalau membaca yang mentah dan masih original, masih autentik, itu saya sendiri juga overwhelmed. Ya, saya sendiri juga merasa kewalahan. Karena memang bahasanya memang bahasa dari sananya gitu ya, dari autentiknya dari si Shakespeare ini. Gitu. Jadi silahkan teman-teman mampir ke perpustakaan, ini bisa dipakai, bisa diakses, bisa dipinjam, bisa dibaca untuk terutama untuk teman-teman yang sedang mula-mula mau membangun lagi nih gitu ya. Levelnya mau juga cari tahu bagaimana. Sederhananya kalau tadi untuk graded readers ya misalnya ya. Saya langsung pilih level 3, itu bukunya agak tipis-tipis. Tapi kalau saya merasa level 3 ini masih terlalu susah, turun enggak apa-apa. Jadi baca 1, 2, 3 halaman ya atau baca 1 chapter, terlalu susah turun aja level 2. Ya level 2 masih terlalu susah, turun lagi level 1. Enggak masalah ya. Dan sebaiknya kalau teman-teman merasa level 3 itu terlalu mudah, loh ini saya lancar nih baca atau selesaikan satu buku juga cuma berapa jam gitu ya. Cobalah tantang untuk ambil level lebih tinggi. Ya. Interest tadi topik apa yang bisa diminati silahkan coba dibaca. Ya memilih. Jadi kalau kita diberikan kebebasan tidak ditekan atau tidak dipaksa itu kan kita lebih termotivasi juga ya. Nah, ini saya juga mau tampilkan kalau level bahasa Inggris secara umum pastinya kita juga bisa ada TOEFL ataupun IELTS ya. Tapi kan TOEFL ataupun IELTS itu kan juga itu sebenarnya latar belakangnya atau konteksnya lebih ke akademik. Nah, kalau teman-teman mau yang lebih awam, beneran bahasa Inggris awam, saya nggak tahu nih, dan mau secara umum lah gitu. Boleh, ini ada beberapa website zaman sekarang. Ini punya Cambridge ya. Jadi ini saya juga waktu Mbak Nia di kelompok sebelumnya tanya, saya langsung search aja. Saya lupa ini apakah yang IF, ini loading lagi ya karena sudah nyantol di sana.
Ataukah Cambridge yang terakhir saya coba? Kalau tidak salah sih yang Cambridge ini saya coba. This is free, ya, free online test untuk placement saja, untuk mengetahui levelnya kita di mana. Bisa coba yang General English atau ini Academic, ya. Ada juga yang Business English. Tapi prinsipnya sama, nanti mereka akan memberitahukan hasilnya kita apa dan kita ada di level mana. Opsi yang kedua juga ini dari British Council, ya. Ini juga ada ini online test, kemudian ini ada berapa jumlahnya, bisa langsung start, ya. Di sini ada IF, pasti tahu IF juga, ya. Ini juga menyediakan free test untuk ngecek kita itu sebenarnya di level mana sih. Ada juga yang lainnya itu Duolingo, kalau familiar dengan aplikasi itu, karena saya juga sedang belajar bahasa asing pakai Duolingo, ya lumayan membantu. Duolingo juga sekarang sudah menyediakan tes, ya. Dan mungkin bisa dirasa lebih terjangkau biayanya kalau yang Duolingo tes itu, ya, dibandingkan TOEFL ataupun IELTS. Nah, itu tentang level bahasa Inggrisnya kita, ya. Kalaupun teman-teman sudah pernah ambil TOEFL maupun IELTS juga itu bisa dikonversi, bukan dikonversi, ya, bisa dilihat kan itu kalau di level internasional ada yang namanya CEFR, CEFR itu ada A1, A2 dan seterusnya sampai C2 kalau saya tidak salah, tolong dikoreksi, ya. Itu juga bisa dikonversi, tinggal cari aja googling conversion of TOEFL score to CEFR begitu. Dan seterusnya, ya. Jadi level dan minatnya kita ketahui dulu ada di mana dan minatnya apa. Nah, kalau sudah tahu dua hal ini, kita juga perlu tahu tujuannya kita membaca apa. Saya 5-10 menit setiap malam itu membaca, sudah rutin, ya, meskipun beberapa minggu terakhir memang saya terlalu capek, skip, kadang-kadang membaca satu pakai ini, ya, pakai gawai saya membaca baru 1 halaman 2 halaman sudah 14 gitu. Nanti 15 menit bangun, loh tadi sudah sampai mana lupa, ya sudah lanjut tidur. Tapi tujuannya apa begitu, ya? Kalau tadi saya membaca malam itu untuk pleasure saya. Jadi lebih ini, ya. Saya membaca untuk my pleasure. Memang itu untuk fun, ya. Bukan berarti yang ini tidak bisa fun, tidak juga, ya. Tapi murni tidak ada tuntutan untuk kemudian harus bikin laporan, harus mengerjakan tes, harus cari informasi tertentu, harus upgrade knowledge tertentu. Enggak. Jadi di sini kita ada 2 kelompok, mungkin istilahnya yang di sini beda-beda, tapi ini ada reading for pleasure. It can be fiction, mungkin, ya, anggapannya fiction itu lebih nyantai, lebih menyenangkan, enggak juga, ya. Saya juga menikmati sekali membaca non-fiction. Tadi juga teman-teman beberapa sudah sharing non-fiction juga tetap bisa menyenangkan, ya. Dan untuk pleasure-nya ini. Nah, dibandingkan dengan memang ada kondisi, ada situasi kita enggak bisa memilih, apalagi kalau kita misal konteksnya sedang kuliah kan dipaksa dosen tuh suruh bikin presentasi, cari informasi. Besok mau tes ya sudah untuk belajar. Atau untuk tujuan-tujuan lain, ya memang tes, memang kondisi sedang mengerjakan tugas, ya. So we also have other academic purposes that lead us atau motivate us to read more begitu. Nah, kita kenali dulu nih 3 hal ini, ya. Levelnya kita di mana, kemudian minatnya apa, tujuannya membaca untuk apa. Ya. Ketika kita sudah tahu, sudah lebih tahu ini, menolong kita untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Nah, untuk trik yang kedua ini sangat praktis, teman-teman yang di FBS juga mungkin sudah familiar atau teman-teman yang sudah ambil beberapa kelas bahasa Inggris pasti tahu skimming dan scanning. Ya. Yang pertama kita mulai dulu dengan skimming itu apa. Nah, ini sama seperti kalau kita itu membuka atau membawa buku, meminjam buku, kita langsung biasanya lihat judulnya dulu apa. Belakang ini biasa ada summary, ya, atau blurb istilahnya. Itu juga kita dengan cepat membacakan, ya, kita skim. Kemudian juga langsung lari ke ininya gitu, ya. Secara umum dulu daftar isinya gitu. Nah, kita dengan cepat cari informasi yang dibutuhkan apa. Tadi kalau ada yang sharing juga tentang jurnal, artikel jurnal juga biasanya kan seperti ini nih. Kita cari bagian mana yang kita butuhkan. So it doesn't mean that we need to read word by word, ya, satu dibaca semua dari paragraf awal sampai paragraf akhir dibaca juga. Kenali lagi tujuannya apa kita membaca. Dan skimming ini bisa dipakai ketika kita butuh dengan
cepat memahami secara umum. Ya. Jadi kita mencari ide pokok atau ide umum juga dari skimming. Nah, biasanya yang tadi yang saya singgung, kalau style menulis dalam bahasa Inggris itu biasanya ini, ya, menulis dan membaca. Kalimat pertama itu adalah ide pokoknya. Berbeda dengan yang mungkin dulu pernah diajari atau belajar bahasa Indonesia ya. Ada di awal, ada yang di akhir, ada yang di tengah, ada yang di semua. Itu saya pernah baca contoh diberikan di internet. Lah, semua isinya dibabat habis dari ABC sampai Z. Satu paragraf itu padat sekali. Tapi kalau bahasa Inggris berbeda ya. Biasanya di awal itu tentang ide pokoknya, kemudian ide rincinya, dan ide detail-detailnya itu di kalimat-kalimat selanjutnya. Ketika kita tahu ini, ya sudah. Berarti tidak semua paragraf perlu kita baca. Dan ini disclaimer-nya adalah this works best for non-fiction materials. Ya. Karena kalau kita baca fiksi, kita baca cerita, ya kita pengen menikmati semuanya. Ya. Kita pengen tahu yang terjadi dengan karakter ini setelah ini ngapain. Ini deskripsinya juga seperti apa, tempatnya seperti apa, itu kan semua dirincikan, dideskripsikan dengan nyata, kalau memang bukunya bagus ya. Dan kita tidak mau ketinggalan satu episode pun, tidak mau ketinggalan satu scene pun di ceritanya itu. Tapi kalau non-fiction kan kita punya kebebasan untuk memilah juga. Contohnya di sini ya, semoga teksnya cukup jelas, dilihat teman-teman di sana. Ini judulnya saya hilangkan ya, tidak saya masukkan supaya ini tentang soccer nih gitu. Nah, kalau kita baca ini sudah ada langsung highlight-nya besar gini ya. Oh ini throughout history humans have played some kind of kicking games. Dan kita juga tahu bahwa intro itu pasti semuanya tulisan itu pasti ada pengantarnya dulu ya. Ini masih secara umum nih, apalagi ini langsung dibilang history nih. Ya. Oh ini paragraf ini berarti tentang sejarahnya secara umum. Kemudian ini langsung kita lihat nih kalimat pertama. Why is soccer so popular? Oke. Berarti ini kemungkinan besar this is about the reason. Ya, alasannya kenapa sepak bola itu bisa populer sekali gitu ya. Soccer is so popular for all these reasons, but ultimately the main reason, oke, ini ada main reason kemudian universal appeal. Oh ini mau fokus ke sana nih, secara global, secara universal ini ya, yang bikin populer apa. Kemudian unique simplicity, yang most popular sport in Africa. Ini juga paragrafnya ini. Ini cuman pengantar untuk masuk ke sini ya. Jadi kalimat-kalimat pertama itu silahkan dibaca, tidak perlu. Kemudian apalagi kalau paragrafnya panjang ya. Nah ini saya kasih contoh untuk jurnal nih. Kalau jurnal kan biasanya penulisnya juga suka nulis yang panjang-panjang. Nah, nih contohnya ya. Ini tentang extensive reading. Kita tahu kalau di awal masih introduction ya. There has been growing interest in ER as bla 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 dan seterusnya. Ini masih pengantar. Oke. Mungkin tidak spesifik yang saya cari nih gitu. Saya mau cari tentang manfaatnya nih. Itu misalnya ya. Ini juga misalnya ini paragraf saja. Two issues still need to be considered. Ada dua isu nih yang harus masih dijawab, masih harus dikaji lagi. Oh, ini tentang dua isu nih. Gitu. Apalagi ini ngintip sedikit ternyata ada first. Oke. Berarti benar ya mau bahas dua isu itu ya. Bentar belum ke situ deh sekarang saya butuhnya. One approach to addressing these issues is to conduct meta-analysis, which is dan seterusnya. Sebenarnya juga bukan ini. Mana ya ini yang mau bahas tentang kelebihan atau manfaatnya extensive reading. Saya lihat-lihat terus, ternyata belum ya. Baru misalnya masuk sini, extensive reading. Nah ini juga ya, skimmingnya kita melihat clue-clue secara visual. Ada judul, ada headings, ada highlights, itu juga membantu kita untuk melihat, menolong kita untuk cari lokasi informasi yang kita pengen temukan. Extensive reading refers to, oh ini berarti penjelasan secara umum nih. Tapi ini kok sudah ada nih, improving the students' reading proficiency, allowing them to enjoy the learning process. Oh mungkin yang sini sudah membahas. Jadi saya akan memilih untuk membaca ini gitu. Jadi dari awal sampai akhir ini, dari awal sampai tengah-tengah sini, saya bisa saja skip. Saya langsung lebih fokus baca di sini. This is also about efficiency ya.
kita juga menghemat waktu. Ini juga research on extensive reading has been focused primarily on the development of lexical knowledge. Kalau teman-teman memang tadi balik lagi ke yang pertama, know your interest, karena ini juga interest tanda kutip ya. Ini kan topiknya saya tentang extensive reading, saya juga belajar bahasa. Ini akan terasa lebih familiar, lebih nyaman dibaca, lebih mudah dibaca karena saya sudah terbiasa tahu tentang extensive reading itu apa. Kemudian ini lexical itu artinya apa, misal begitu ya. Tapi mungkin teman-teman yang bukan bidangnya di sini atau selama ini masih jarang membaca bidang di sini, topiknya bukan di sini, minatnya bukan di sini ya. Kalau merasa ini asing, ya wajar-wajar saja dan itu fine gitu, itu oke. Ya. Jadi itu juga berhubungan masih dengan yang pertama tadi. Kita minatnya apa, kita levelnya di mana. Kalau memang ini dirasa kemudian kok susah ya gitu. Tapi ingat lagi tujuannya apa nih? Kalau tujuannya untuk mengerjakan tugas, harus menyelesaikan skripsi, ya mau enggak mau harus dipahami gitu ya. Oke, jadi ini juga skimming juga bisa seperti itu ya. Dilihat kalimat pertama. Kalau masih belum yakin kalimat pertama ini beneran atau enggak paragrafnya itu kalimat pertamanya mewakili main idenya paragraf itu, coba lihat kalimat terakhir. Karena biasanya ya, tidak selalu kalimat terakhir itu juga tentang conclusion. Kesimpulannya satu paragraf itu diskusinya tentang apa gitu. Coba kita lihat ada enggak ya di sini ya. Tapi sekali lagi tidak selalu ya. Two issues still need to be considered. Tadi ya isunya apa? Ada first, kemudian second di sini. The findings, the results kan. Nah, ini bukan conclusion ternyata. Ya oke-oke saja gitu ya. Tidak selalu ada conclusion. One approach addressing this issue, meta analysis. Oke. Kita lihat apakah membahas. Ini juga tidak disimpulkan ya. Masih apalagi ada ABCD masih urutan. Jadi tidak selalu seperti itu. Tapi kalau pas nemu, pas dapat yang ada conclusion itu sangat-sangat membantu. Oke. Jadi skimming bisa dicoba. Sekali lagi skimming ini mencari informasi yang mau kita fokuskan, kemudian juga mencari ide pokok atau ide umumnya dulu apa. Tidak perlu dibaca word by word juga, ya sekali lagi tidak perlu dibaca langsung dari awal sampai akhir baca semua, tidak. Apalagi kalau kita terbatas waktu, ya tujuannya kita tadi berbeda ya dengan yang pleasure yang memang kita bebas dan punya waktu lebih fleksibel. Yang kedua itu adalah scanning. Kalau tadi skimming itu lebih ke general information dan juga kita cari lokasinya informasi yang kita butuhkan. Kalau scanning ini lebih ke spesifik, ya, so it can be specific about specific facts or pieces of information, ya. Jadi kita beneran cari detail yang kita mau cari. Ini biasanya kalau misalnya di tes ya, karena kan kalau tes kan juga waktunya terbatas. Kita baca soal suruh cari tahun, nah kita langsung dengan cepat nih. Otak kita sudah siap cari tahun, mata kita sudah siap-siap antisipasi untuk cari. Kalau namanya tahun kan berarti angka-angka begitu ya. Nah, supaya ini juga scanningnya lebih cepat, lebih efektif juga, pahami dulu strukturnya seperti apa, ya struktur tulisan atau struktur bacaannya. Termasuk juga tadi kalau misalnya cari informasi spesifik chapter mana atau bab mana yang mau dicari, lihat dulu outline-nya atau contents-nya. Daftar isinya juga bisa ya, di-scan secara cepat. Oh, saya cuma butuh baca di chapter 4 nih gitu, yang lainnya tidak perlu baca. Termasuk kalau jurnal ya, kan kita juga mau lihat diskusinya, atau mau lihat pengantarnya, mau lihat literaturnya, atau mau secara spesifik membaca metodenya, gitu. Ya, dan cari secara cepat scanningnya ini. Misal ini, kalau saya tanya ini kan for your information, ini tentang binatang nih, gitu, dan juga riset beberapa orang. Semoga bisa dengan cepat dilihat ya. Kalau saya tanya ada berapa spesies yang akan dibahas, atau ada berapa spesies yang diteliti oleh timnya, teman-teman bisa dapat informasi apa secara cepat? Langsung ketemu? Ya, 12 ya. Ada angka di sini langsung. Itu. Kalau ditanya tahun berapa, ini langsung di awal sudah ada ya. Kalau ditanya kemudian binatang apa saja yang dibahas, kan tidak perlu membahas dan membaca dari awal ya.
Apa saja di situ binatangnya yang disebutkan? Mouse, oke. Bat. Frog, ya. Kan teman-teman juga tadi tidak perlu membaca, waktunya singkat banget ya, tidak perlu membaca biologist, Christopher Helgen found this tiny tree mouse, dan seterusnya. No, we are talking about efficiency. Tapi sekali lagi ya, tujuannya baca dulu apa? Tadi kan kita lagi latihan scanningnya dengan cepat ini. Berapa spesies yang diteliti, yang ditemukan? 12, oke. Tahun berapa? Binatang apa saja yang disinggung di sini? Dengan cepat ini namanya scanning. Dan itu kita sebenarnya sudah terlatih. Atau kita juga bisa melatih ketika kita makin banyak baca. Ya. Baca apapun itu juga menolong kita melakukan scanning dan skimming. Ataupun selama ini mungkin sudah secara tidak sadar melakukan itu. Ya. Apalagi kalau pergi ke mana namanya Indomaret, Alfamaret gitu ya. Mau cari makanan ini, harga berapa? Nah, kalau harga kan kita matanya langsung jelalatan dengan cepat ya. Itu scanning juga secara tidak sadar ya. Kita mau cari apa namanya makanan ringan, snack-snack ini juga enggak kemudian dari depan ditelusuri satu-satu, enggak ya, kita langsung tahu itu yang kelihatan tuh bungkusnya seperti itu. Itu scanning juga secara enggak langsung ya. Mau cari yang rasa ini sudah kelihatan gitu ya. Harga berapa juga kita tahu. Nah, itu diterapkan juga ketika membaca ya, teman-teman. Ini praktis sekali scanning dan skimming menolong kita untuk lebih efisien memahami dan mencari informasi. Tapi sekali lagi ini lebih efektif ketika non-fiksi. Ya. Saya juga membaca tidak semuanya saya baca. Ini saya tampilkan contohnya ya. Saya bisa akses ini di Playbook. Saya juga selain pakai Kindle, saya ada Playbook sebelum pakai Kindle. Sekarang sudah pakai Kindle karena layarnya lebih nyaman. Beberapa teman ketika saya share juga materi, ternyata mereka juga nyaman membaca lewat laptop gitu. Nah, enaknya juga karena bisa diakses dan apa namanya sync nyambung ya, di HP membaca sampai halaman berapa juga update di sini asal sama-sama online. Nah, ini buku yang sedang saya baca, sudah 75% kalau tidak salah. Sebenarnya di Kindle, tapi saya pindah ke sini juga, permission to fill ya. Dan saya ini tidak membaca semuanya word by word, karena saya orangnya juga tidak suka yang terlalu basa-basi dalam artian membaca contoh-contoh. Nah, ini misalnya di sini ya. Nah, ini saya jujur lompat langsung. Saya tidak baca dari sini, a woman approach me. Ini kan ceritanya dia mau, penulisnya mau cerita membahas tentang feelings and emotions. Di chapter ini saya mau fokus nih tentang emotions at home. Pengalaman orang tua dengan anak atau dengan saudara, gitu ya, relasi di rumah dan emotions and feelings. A woman approach me dan seterusnya. Ini juga pakai I. Dia lagi sharing kasus nih. Saya langsung lompat, saya tidak baca, apalagi lihat-lihat dialog-dialog ini. Saya skimming. Saya langsung, oh ini mulainya dari sini. We all arrive in this world programmed differently where emotions are concerned. Ini mulai main idea-nya di sini. Sebelumnya itu adalah apa namanya? Contoh kasus ya, contoh skenario-nya. Dan saya tidak baca gitu ya. Sekali lagi karena tujuannya saya mau langsung lihat intinya apa atau pembahasannya yang pokok apa gitu ya. Jadi mengetahui tujuan saya langsung lompat ke sini gitu. Ini juga ya. Kemudian saya cuma baca-baca ini aja kalimat pertama. Kira-kira ada paragraf yang saya perlu lompati atau enggak, itu skimming dulu. Ya. Kalau scanningnya juga karena ini sudah paragraf-paragraf selanjutnya ya. Pasal-pasal selanjutnya, chapter selanjutnya, jadi mungkin tidak terlalu. Dan ini tipenya, nah ini juga hal lainnya yang perlu teman-teman juga perhatikan adalah beda buku, beda layout ya. Ini tidak ada sama sekali subjudul nih. Jadi saya mau milih juga kadang-kadang bingung. Kecuali ada seperti poin-poin gini ya. Ini beneran satu chapter ya dia bablasin terus gitu ya. Kecuali sampai ada penanda misalnya ini ya, cuman penanda separator saja. Tapi tidak tahu ini mau tentang apa subtopiknya gitu.
Contoh yang lain, kalau teman-teman tahu Psychology of Money, ini juga populer ya beberapa waktu belakangan. Bentar, masih loading, minta maaf. Ya, Psychology of Money. Ini juga sama. Dia juga banyak sekali kasus-kasus disampaikan sebelum dia baca, sebelum dia bahas. Terus mau bahas apa sih, gitu ya? Oops, sorry. Misal saya skimming dulu nih dan sekalian lihat ini ya, outline-nya apa. Oh, saya mau lihat misalnya ini. Nothing is free. Nothing's free. Sama nih. Dia bahas-bahas. Nah, saya dengan cepat, aduh ini tahun. Saya sudah tahu ini dia mau lihat, kasih contoh kasus, contoh-contoh skenario tahun sekian, tahun sekian. Baru saya lompat, ini juga ada nama-nama, ada institusi ya. Kemudian saya cuma lihat poin-poin pentingnya ini. Kesimpulannya apa? Kemudian nih, every job looks easy when you are not the one doing it because the challenges dan seterusnya. Ini sudah mulai main point yang mau didiskusikan. Nah, saya lompat gitu. Tapi saya juga tadi melompat dan menyeleksi yang tidak saya baca dengan scanning karena saya tahu ini ada tahun lagi, ada GE, ada nama-nama. Ini masih contoh kasus nih. Jadi saya mengkombinasikan antara skimming dan scanningnya. Begitu ya teman-teman. Di jurnal juga sama. Jadi yang saya sebutkan beberapa bagian itu kan abstrak selalu itu yang pertama kita baca ya. Dan juga scan boleh, skimming juga boleh di sana karena kelihatan ini kalau sudah angka-angka ini metode juga atau bisa juga findings-nya. Terakhir itu apalagi ada seperti in-sum, oh this is the summary, the conclusion juga bisa ya. Kemudian masuk seperti ini pasti kita akan lompat-lompat apakah mau baca literatur review-nya, ya ini tidak begitu kelihatan. Ini gaps-nya apa begitu ya. Kemudian ini ada research questions-nya. Metode itu saya sangat jarang membaca, kecuali memang penasaran melihat metodenya. Ya. Kemudian discussion, mungkin saya baca dengan cepat juga. Ya. Kemudian baru conclusion-nya. Results, nah ini result saya lebih tertarik. Results and discussion. Ya, result yang saya kadang-kadang lompati, karena ini kan masih olahan data seperti ini. Yang mulai diskusinya ini mulai saya baca ya. Sorry, ini masih results juga. Nah, ini sudah ada discussion. Nah, overall effectiveness of extensive reading. Nah, ini mulai saya lebih teliti lagi membaca di sini. Tapi tadi ketika memilih mau langsung lompat ke discussion itu juga skimming. Ya, nanti ketika scanning juga mau bagian mana ini dari discussion-nya, mau yang ini atau about the learner's age atau yang lainnya gitu. Biasanya kadang-kadang saya juga lompat dari abstrak langsung ke conclusion. Kalau conclusion-nya cukup mewakili, cukup padat, ya. Tapi kalau enggak, saya kemudian balik ke sini dulu discussion. Gitu. Jadi itu tadi skimming dan scanning ya. Kita memilih-milih dan kita dengan cepat juga cari-cari informasi dan memahami informasi. Oke, lagi teman-teman kalau mau ada yang menanggapi boleh ya, supaya tidak lupa juga, tidak perlu menunggu di belakang nanti question and answers. Silahkan share langsung aja. Jadi trik yang kedua lebih praktis tentang skimming and scanning. Nah, yang ketiga ini adalah bagaimana kalau ternyata ada kosakata yang sukar nih, atau ada kosakata yang kita tidak kenal gitu. Yang pertama ini ya, lihat konteksnya. Lihat konteksnya. Dan kita menebak-nebak dan boleh kok gitu ya. Kalau kita tidak ada akses untuk ke kamus, kita tidak ada akses untuk konsultasi terjemahan juga, dan saya tidak menyarankan teman-teman terlalu sering pakai Google Translator ya, bukan meremehkan mesinnya tidak, tetapi terbiasa nanti jadi kita addicted, kita kecanduan dengan Google Translate, jadi malah tidak jadi improving English skills-nya juga ya. Tapi cobalah memahami dan menebak dari konteksnya. Bentar saya share contohnya ya. Oops. Misal di sini nih, semoga teksnya cukup jelas ini, karena ini screenshot juga.
Astounding itu apa ya gitu. It's an astounding feat, apalagi ada feat. Ini apa ini frasa? Tapi ini dijelaskan di sini. Every summer, 3 billion birds, kemudian ini seterusnya spesiesnya migrate, bermigrasi dari Northern Africa to Europe and Asia. Bisa dibayangkan. Segini banyak birds kemudian bermigrasi sejauh ini. Berarti ini kan sesuatu yang keren, sesuatu yang heboh, sesuatu yang lebih dari biasanya. Jadi itu astounding itu, oh kira-kira sesuatu yang mungkin mirip wonderful, mungkin mirip amazing begitu ya. Jadi itu menebak, boleh sekali ya menebak dari konteks. Jadi nebaknya tidak asal nebak ya, tapi kita lihat konteksnya. Misal ini kita tidak tahu artinya navigate ini apa. As they travel from one place to another, oke saya tahu travel itu ya berhubungan dengan kalau kita pindah tempat ya. Mereka juga pindah nih dari satu tempat ke tempat lain. Mereka navigate, memakai sun, stars, smells, landforms, help them find their way, mencari jalan ya. Navigate berarti kira-kira apa ya? Mereka titik-titik menggunakan matahari, menggunakan bintang, kemudian mencari jalan. Berarti ini kan masih tetap berpindah juga ya. Masih juga berhubungan dengan travelnya ini. Gitu. Nah, itu caranya menebak-nebak ya. Jadi kita menebak, tidak perlu langsung kemudian panik atau bingung, kemudian langsung buka Google Translate atau buka kamus. Enggak. Kalaupun mau buka kamus dan penasaran tahu artinya, nah kenapa saya suka juga dengan misal ini playbook ya. Kindle juga sama prinsipnya. Ketika saya tidak tahu satu kata, misalnya I don't know the meaning of aristocracy ini. Nah ini, langsung nongol. Di tab juga begitu ya, as long as you are online. Jadi langsung nongol. Dan saya masih oke, dan saya mendorong kalau ini oke, enggak apa-apa. Karena yang disajikan juga bahasa Inggris begitu. Jadi masih belajar bahasa Inggris, masih dipaksa belajar bahasa Inggris. Asal jangan ini diklik, kemudian bisa klik kanan enggak sih? Ah, ini ada translate juga nongol nih. Gitu. Jangan langsung kecanduan dengan translate ya. Tapi dictionary-nya dulu di nongol. Di Kindle juga seperti itu. Ya, meskipun Kindle juga menawarkan mau ditranslate enggak gitu. Saya juga masih buka kamus ya. Gitu ya. Jadi tebak dulu, kalau tebak enggak bisa oke, enggak apa-apa. Tapi nyambung ke yang pertama tadi saya ingatkan, kalau ternyata ada banyak kosakata yang susah dan teman-teman masih bisa memilih buku, masih bisa memilih materi, kecuali tadi yang tujuannya memang harus ya, itu berbeda. Kalau ternyata kosakatanya terlalu banyak yang susah, ya berarti memang harus turun level gitu ya, dan jangan khawatir dengan itu. Kemudian yang kedua, selain menebak, coba tanda kutip ditebak juga. Penting enggak sih memahami itu? Kalau enggak penting ya sudah, buang saja, enggak usah dipahami, ignore saja, abaikan aja ya, di ghosting aja enggak apa-apa itu katanya. Abaikan aja ya, lompati wae gitu, enggak apa-apa. Ngapain juga harus memahami semuanya, enggak begitu penting, gitu ya. Apakah kalau saya enggak memahami navigate, saya tetap enggak bisa memahami ini? Kalau di sini mungkin oke ya. Contohnya tadi yang mana ya? Nanti kalau pas ketemu ya. Tadi sebenarnya sudah siapkan satu. Tapi kok lupa. Lupa, maaf, kelewatan. Ada satu kata yang saya juga enggak tahu, tapi saya lihat-lihat di katanya itu enggak perlu dipahami kok gitu. Tetap masih bisa. Ah ini nih, Golden Orioles. Saya jujur enggak tahu nih misalnya gitu ya. In late fall in the northern hemisphere, for example, golden orioles fly from apa ya? Ya pokoknya dia terbang dari, oh mungkin ya, mungkin kalau mau nebak. Tapi enggak dipahami pun ya enggak apa-apa. Pokoknya terbang dari ini ke ini. Ini dan juga cuman example nih, cuman satu contoh. Ya. Tapi kan balik ke skimming dan scanning tadi juga, intinya adalah ini mau bilang, paragrafnya mau bilang, both large and small birds ya travel thousands of kilometers. Kemudian stopping at locations. Ya. Mau itu burung yang besar atau yang kecil, mereka sama-sama jarak jauh dan mereka berhenti. Contohnya ini ada ini. Tapi ini tidak begitu penting. Pokoknya mereka terbang dan kemudian
mampir ke sini, nyebrangin ini dan seterusnya. Ya, jadi itu menebak bisa, membuang juga bisa. Ya, yang di ghosting yang enggak kepake aja ya gitu. Nah, ini kemudian yang ketiga adalah kalau enggak menemukan kosakata baru atau susah, kalau memang teman-teman penasaran dan memang pengen update, apalagi kalau itu kosakata diulang-ulang. Kalau sesuatu diulang-ulang kan berarti penting ya. Berarti sesuatu itu memang mau jadi penekanan. Catat, ya dicatat. Kalau saya pakai e-book, saya highlight itu, ya. Dan kalau Kindle itu yang saya suka, ketika di highlight memang kosakata yang asing itu masuk ke word bank-nya saya. Di gadgetnya itu saya bisa ulang baca-baca lagi, nanti kalau slow bisa lihat, oh tadi ada kata ini artinya ternyata ini gitu. Jadi dicatat ya. Tapi kalau tadi ini sudah dirasa tidak begitu penting tapi teman-teman penasaran, nanti dulu. Karena kalau kita buka-buka kamus terus, kalau kita buka-buka kamus atau terjemahan terus, itu juga memakan waktu dan bisa bikin kita capek dulu ya, mentally tired. Jadi jangan enggak ketemu kemudian cari, itu nanti buang-buang waktu. Yang tadi saya ingatkan juga, consult a monolingual dictionary ya. Jadi pakainya juga kita melatih pikiran kita supaya tetap membaca dalam bahasa Inggris. Kamusnya juga jangan kamus bahasa Indonesia bahasa Inggris, tetapi yang kamus monolingual ya, yang kamus Inggris-Inggris. Dan zaman sekarang kan banyak aksesnya dan gratis ya. Toh kita juga bisa buka, terutama kalau misalnya Chrome ya, Google Chrome, kemudian langsung di address bar-nya itu tidak usah buka google.com, langsung ketik misalnya tadi aristocracy, meaning, aristocracy definition, aristocracy information, itu langsung nongol juga. Begitu. Jadi kosakata baru jangan bingung, tapi mengingatkan juga kalau ternyata kosakatanya terlalu banyak yang kita tidak tahu, turunlah levelnya, tidak masalah. Ya. Yang keempat adalah ini untuk pemahaman. Ya. Mencatat, selain mencatat kosakata, juga mencatat pastinya ini ya, hal-hal yang menarik, hal-hal yang penting, hal-hal yang baru. Termasuk juga highlighting. Ini saya waktu masih zaman buku cetak ini banyak highlight-nya. Dan saya mencatat juga di tepi kanan kiri begitu ya. Cukup banyak coret-coret di buku. Itu yang saya hilang, pengalamannya yang hilang ketika membaca e-book. Meskipun tetap masih bisa highlighting ya. Dan juga masih bisa memberikan komentar. Cuman saya tuh capek kalau harus ngetik-ngetik pakai jempol juga, membaca kemudian harus ngetik. Tapi ini ya, pengalaman saya juga ketika menyelesaikan skripsi maupun tesis, saya juga mencatat poin-poin penting gitu ya. Sepertinya setelah ini juga ada disuruh lagi. Dan yang ini juga penting ya, jangan cuma dicatat kemudian sudah dilupakan. Enggak. Baca lagi ya, tadi nyatet apa, tadi dapat apa, tadi belajar apa, ya dibaca lagi. Kasihan juga kalau catatannya di ghosting lagi. Selanjutnya di sini, nah ini tantangan buat kita dan ini bermanfaat untuk saya ya. Semoga juga teman-teman bisa mulai membiasakan engage with your reading. Engage itu artinya kita terlibat di dalam bacaan kita ya. Kita melibatkan diri kita. Meskipun itu juga novel ya. Saya pernah melatih itu juga ternyata menyenangkan. Nah, maksudnya bagaimana? Kita membaca dengan aktif ya. Pikiran kita, komentar kita itu juga dicatat. Kalau memang itu bukunya teman-teman sendiri dan teman-teman bisa nyatet, kenapa enggak coret-coret gitu ya. Pokoknya buku itu jangan dibikin bersih lah kalau buku sendiri ya. Kalau buku perpus jangan nanti dimarahin sama Mbak Nia dan stafnya. Ini kalau kebaca di sini, saya nulis kata really gitu. Karena memang saya enggak percaya ini tenanan ini kamu nulis seperti ini gitu ya. Jadi komentar apa yang keluar langsung tulis aja gitu. Tadi contoh. Kalau penting ya ini jelas ya. Saya kasih tanda seru itu di pinggirannya begitu. Ini kalau saya ketawa ya saya LOL kan di situ juga ada. Atau biasanya smiley juga saya tulis. Kalau saya sedih juga saya tulis di sana. Ini hal yang penting saya kasih hashtag grateful. Saya sudah lupa ini bahasa apa gitu. Karena tidak dibaca lagi juga. Jadi ini ya, read actively. Komentar kita apa, pikiran kita apa, tuangkan di sana. Kalau ada space-nya di sana, tuangkan. Termasuk juga di e-book tadi yang note-nya itu bisa ya.
Ini berhubungan dengan sebelumnya sebenarnya, mind map. Ya, teman-teman juga bisa. Kalau teman-teman sedang mengerjakan tugas atau mengerjakan skripsi dan tesis, sangat-sangat membantu untuk mengorganisasikan ide ya. Kebiasaannya ya. Kalau kita sudah terlalu asik cari jurnal, cari artikel, download sebanyak-banyaknya, baca lupa di mana gitu ya. Kayaknya pernah baca, cuman kayaknya mana, buka lagi sudah overwhelm sendiri, sudah gelisah sendiri. Jadi ini ya, mind map dibuat, outline dibuat. Outline itu mind map dan outline tidak berarti harus warna-warni dan harus estetik-estetik. Kalau teman-teman Instagram kemudian ada yang sekarang kan lagi trending juga untuk healing itu kan ada bullet journaling itu ya. Mereka yang beneran estetik sampai diwarnai, sampai ditambah-tambah. Tidak harus seperti itu ya. Sederhana aja bikin kerangka. Jadi ini nyambung ke sini, kemudian contohnya ini, ternyata kontrasnya dengan yang poin ini. Jadi melatih kita juga lihat koneksi idenya, ya. Dan kembangkan sendiri kode-kodenya teman-teman, simbolnya teman-teman. Silahkan coba. Pasti selama ini juga sudah seperti itu. Dan makin dilatih ya, karena itu bermanfaat. Ini sharing juga bukan kemudian tanpa dasar, karena saya sedang mengajar listening juga. Kalau listening itu kan juga harus mendengarkan, kemudian sambil nyatet poin-poin pentingnya apa. Dan mahasiswa sendiri cerita ya, Sir bermanfaat sekali tadi habis mendengarkan masih. Selain untuk mengingat juga tahu tadi itu yang dibahas apa, kemudian poin-poinnya penting apa, ya hubungannya apa antara satu poin dan poin lain. Jadi baik yang ini mencatat maupun engage with your reading, ya kita memberi komentar kita menuangkan opini kita itu menolong ya. Jadi kita juga lebih berpikir kritis. Membaca itu tidak mentah-mentah. Waktu saya membaca novel apa ya, saya lupa. Tapi bukan yang Little Prince ini. Saya juga at least menggambar sedih, muka ketawa gitu ya. Sometimes juga tadi seperti really kok bisa ya gitu. Dan macam-macam lainnya. Jadi pertama mengenali diri, dua kemudian tadi yang praktis ya skimming and scanning. Yang ketiga ini bagaimana juga praktisnya kalau kita menghadapi kosakata yang sukar, kosakata yang susah, yang asing, yang baru. Kemudian yang keempat, ini lebih kita aktif mencatat dan mengorganisasikan ide supaya tidak lupa. Dan kalau mau lebih lanjut terjun ke dalam tulisan, bacaan yang kita sedang akses, ya ini ya, membaca dengan aktif. Tuangkan ide, tuangkan pikiran. Jadi kita pun juga memaknai bacaan yang sedang kita hadapi. Tidak cuma baca selesai tadi baca apa ya, sudah lupa, tidak ada emosinya yang emosi bukan berarti yang negatif tidak juga ya. Tidak ada sesuatu yang berkesan itu kan juga ya eman-eman ya, wasting time juga rasanya gitu ya. Kita juga jadi tidak termotivasi. Nah, yang keenam ini adalah masalah kebiasaan. Tadi ya beberapa disinggung, ada yang fokus, ada yang belum terbiasa, ada yang masih mencoba memotivasi diri gitu. Bacalah dengan reguler, ya bacalah dengan rutin. Bikin jadwal pengingat juga boleh. Jujur saya pakai pengingat loh ya. Saya sudah berapa bulan ini pakai ada namanya aplikasi Habit Now, itu seperti tracker untuk habit saya. Jam 9 itu saya belajar bahasa Spanyol pakai Duolingo, jam 10 membaca gitu. Sebelum tidur ya, kalau tidak ketiduran. Tapi beberapa minggu belakangan masih sukses terusnya. Jadi reguler ya. Bukan berarti juga barusan tadi waktu istirahat saya lihat teman saya sharing dia baca 60 menit. Wow, hebat sekali. Ya oke kalau bisa 60 menit ya. Kalau saya 5 menit, 10 menit, 15 menit asal konsisten itu sudah bagus. Ya. Jadi kita juga memotivasi diri, mengapresiasi diri, ternyata hal-hal kecil juga kita bisa rutin lakukan loh. Yang kedua ini, kenapa saya juga suka ke kampus ya, nyambung ini 2 dan 3, karena di kampus itu distraksinya sedikit. Kenapa saya memilih Kindle? Karena notifikasinya tidak nongol. Kalau di tab maupun di HP saya, baru baca 5 menit, ting-tong WhatsApp keluar, ting-tong Shopee keluar. Jadi cari yang distraksinya sedikit ya, eliminate distractions if possible. Asal jangan tidur aja itu, karena kan sepoi-sepoi nyaman sekali ya. Di perpustakaan itu pinggir jendela, buka jendela sedikit, anginnya masuk semua.
dengerin musik yang tidak mengganggu sambil baca tiba-tiba tidur, ya itu nanti jadi tantangan berbeda. Tapi silahkan cari tempat yang nyaman, posisi yang nyaman, waktu yang nyaman juga. Saya nyaman meskipun beberapa waktu belakang kalau nempel bantal itu langsung gampang tertidur. Tapi saya nyamannya malam. Itu tidak ada distraksi selain saya baca, gitu ya. Jadi saya membaca tadi sudah jadi jadwal, kemudian saya mengurangi distraksi-distraksi yang ada. Kalau bisa ke kampus, silahkan kampus, karena perpustakaan itu tempat yang nyaman untuk membaca. Ya. Ada juga masih ada ruang-ruang diskusi ya, Mbak Nia? Ya, ruang diskusi saya juga dulu, kalau ngerjain tugas bisa di ruang diskusi. Ruang multimedia juga masih bisa. Ya. Komputer juga bisa ya, beberapa mahasiswa, Sir, saya tidak punya laptop. Lah ya ke perpus saja, ngapain bingung, saya bilang gitu ya. And don't forget to take breaks. Istirahat penting ya. Saya kalau habis baca satu buku misal gitu, saya kasih reward sendiri, self reward. Asal jangan kebanyakan boros ya. Beli kopi, kemudian beli ice cream gitu. Saya self rewardnya sesederhana beli ice cream 2.000-3.000-an itu di Indomaret, Alfamart. Tapi itu menyenangkan gitu ya. Jadi ini masalah habitnya juga. Karena ya motivasi itu penting ya. Kita sudah tahu levelnya sekian, topiknya kita suka ini apa, tujuannya apa. Ternyata kita sendiri tidak termotivasi dan belum ada habitnya ya juga susah gitu ya. Sudah buang-buang uang ikut IELTS atau TOEFL atau apapun itu, ternyata tidak termotivasi. Ya coba ya building habits dulu. Kan katanya Allah bisa karena biasa ya. Katanya juga 30 hari, 40 hari enggak tahu yang mana. Silahkan dicoba dan dibuktikan. Ya. Oke, kemudian apakah yang terakhir ini? Nah, saya ini juga tantangan ya. Hal lain juga yang memotivasi. Sharingkan, ya, ceritakan. Sharingnya bagaimana, ceritakannya bagaimana. Kalau punya komunitas, ya silahkan ya. Kalau punya teman, diskusikan. Kalau enggak, ya silahkan ke sosial media. Ini Instagramnya saya waktu itu sharing seperti ini ya, meskipun bukan bahasa Inggris. Tapi saya juga mau sharing motivasi buat teman-teman saya di Instagram. Kemudian saya sering juga, ini juga tadi reading actively ya. Saya mengkoneksikan pengalaman saya dengan yang saya baca gitu. Jadi ada cerita lain, kemudian pas nih baca buku Permission to Feel, di situ juga dibahas tentang ini gitu. Ini salah satu story saya juga, saya kadang-kadang kalau pas slow juga sharing highlights-nya saya atau kutipan saya share. Ini salah satu buku yang tidak saya selesaikan baca, bukan karena levelnya, bukan karena topiknya. Saya waktu itu masih tertarik dengan toxic relationship. Saya baca ini, justru malah karena pembahasannya, detail-detailnya itu bikin saya mual-mual gitu ya. Contoh-contohnya beneran psikopat beneran gitu. Bukan psikopat yang bunuh-bunuhan enggak juga ya, tapi mengganggu buat saya. Jadi saya tidak tahan. Ini tidak saya selesaikan gitu ya. Nyambung ke hal pertama juga gitu ya. Tapi ini tentang sharing dan retail ya. Kalaupun teman-teman juga suka, bisa sharing review seperti ini. Ini Mbak Ratna, teman saya, lulusan FBS juga. Mungkin beberapa teman juga kenal. Beliau mengajar guru di Salatiga juga sekarang ya, guru SMP negeri. Dia juga sharing seperti ini. Why not gitu ya? Ya kalau ada yang mempertimbangkan estetiknya, feeds-nya saya di Instagram nanti terganggu, ya silahkan pakai story, kan 24 jam hilang, atau masukin highlights, mungkin lebih masih terekam di sana gitu ya. Ini teman saya yang lain, orang Jakarta, tapi dia punya khusus mengulas buku, ada buku-buku bahasa Inggris, ada buku bahasa Indonesia, ini tadi yang sama ya. Punya dia yang bahasa Inggris, punya saya sudah terjemahan. Saya bingung kalau kemudian harus mereview yang serius-serius seperti ini atau menghubungkan ini, enggak usah dibikin pusing ya. Bahkan sharing kutipan yang mungkin bermakna atau penting yang memotivasi juga boleh. Seperti ini yang dia lakukan. Meskipun di posting lain dia beneran mereview juga ya. Dan dia rutin juga gitu. Saya salut. Atau cari komunitas ya. Seperti ini saya tidak follow, tapi saya bolak-balik ke sini karena nyambung ke sini juga ya ke teman saya ini. Ini adalah komunitas non-fiksi. Mereka mengadakan Zoom session. Tadi saya juga
usul ke Mbak Nia atau ke staf perpus, siapa tahu nanti suatu saat ada reading club dari perpustakaan UKSW juga, itu satu hal yang bisa dicoba ya. Mungkin reading club berdasarkan topik tertentu, mungkin reading club berdasarkan genre tertentu, berdasarkan apa namanya, pengarang tertentu juga bisa. Itu menarik untuk dilakukan. Jadi kita punya komunitas untuk berbagi dan kita merasa bahwa kita tidak sendiri gitu ya, tidak sendiri memahami, tidak sendiri menghadapi misal ada tantangan membaca gitu, dan kita lebih bermakna karena membagikan dan punya teman gitu. Oke, jadi yang keenam lebih ke setelah membaca terus mau ngapain gitu ya. Kalau tadi kemudian menjawab tujuan di awalnya itu membacanya memang untuk mengerjakan soal atau menyusun laporan, menyusun presentasi, ya lakukan itu. Tapi kalau tidak ada tanda kutip tuntutan yang lainnya, kenapa kita tidak menantang diri juga untuk juga berdampak ya, bagikan gitu, diskusikan dan cari komunitas untuk bareng-bareng diskusi. Saya juga punya satu teman, dia pengerja gereja, bukan pendeta, tapi untuk topik-topik buku diskusi, topik-topik yang kerohanian saya sering diskusi sharing. Saya lagi baca ini, kamu lagi baca apa? Saya nemu kutipan ini menarik loh. Konteksnya apa? Ngobrol sebentar gitu. Ya. Jadi lebih sekedar setelah baca kemudian ngapain. Kalau bikin laporan ya sudah itu yang harus dihadapi ya. Memang harus menghasilkan laporan. Oke, dari saya seperti itu. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan? Teman-teman silahkan. Bisa chat, bisa raise hand. Atau dari teman-teman perpus, Mbak Nia dan teman-teman juga ada yang mau sharing. Atau mau promosi juga silahkan. Ya, terima kasih banyak Pak Daniel untuk materinya. Semuanya benar-benar kena ke saya itu Pak materinya. Setiap trik-trik yang disampaikan itu saya bisa relate sekali. Dan semoga teman-teman juga merasa seperti itu. Nah, sekarang silahkan kalau misalnya ada Bapak, Ibu, teman-teman yang mau bertanya, boleh di kolom chat, boleh raise hand, boleh juga mau langsung open mic juga. Silahkan. Mungkin sambil menunggu ya Pak, saya cerita sedikit. Saya tadi juga yang bagian Pak Daniel ketika membaca itu read actively, ditulis di orang-orang. Itu juga saya dulu seperti itu sekali. Apalagi materi dari dosen. Oh ya itu pasti ya. Untuk tak garis, yang saya tidak paham tak kasih tanda tanya, terus nanti saya kasih emot gitu, smiley juga. Itu saya tulis. Adakah yang mau bertanya? Kalau tidak bertanya, saya yang bertanya. Jangan diuji ya saya, Mbak Nia ya. Saya tes ini Pak. Mungkin saya dulu ya Pak ya yang bertanya. Ya boleh. Mungkin masih ada yang nyiapin ngetik-ngetik juga itu. Betul. Dari Bapak Ibu teman-teman kalau mau mempersiapkan dulu. Ini sih Pak pertanyaan saya. Kalau tadi kan pertama kita harus tahu level kita. Terus kita tertariknya apa. Nah kalau misalnya bacaannya itu dari dosen, kan kita nggak bisa memilih. Maksudnya kadang dosen langsung ngasih begini ya harus dibaca. Nah, kadang kan yang diberikan mungkin tidak sesuai dengan levelnya kita. Bagaimana supaya kita tetap bisa memahami bacaan ini, Pak? Ya, ada teman atau enggak untuk diskusi? Itu dulu pertama ya. Mungkin bisa membantu. Daripada langsung kemudian Google Translate, saya juga tidak langsung menyarankan Google Translate. Misal ya, kan zaman sekarang juga mahasiswa itu kan kreatif ya. Pokoknya cari cara bisa tiba-tiba jurnal, misal jurnal bahasa Inggris sudah tiba-tiba jadi bahasa Indonesia semua. Gitu. Tapi saya tidak menyarankan langsung terjemahkan. Tapi itu yang pertama, cari teman untuk diskusi bisa atau enggak. Kalau enggak ya tadi itu, scanning dulu ya. Apakah semuanya harus dibaca? Lihat yang diminta apa oleh dosennya. Begitu. Jadi tidak perlu semuanya word by word dibaca, kemudian diterjemahkan satu-satu juga enggak. Cari yang memang informasi yang perlu kita temukan. Kalau misalnya tadi kemudian seperti contoh bukunya yang saya yang Permission to Feel dan juga
Psychology of Money kan tidak ada subjudul. Kan kesulitan tuh kita cari apa. Coba baca kalimat-kalimat pertama, dipraktekkan tadi yang skimming itu. Kalau nggak bisa ya sudah, coba diskusi dengan teman juga ya, yang bisa menolong. Tapi jangan kemudian ya itu pasrah, buat belum terjemah ke KP. Itu jahat sekali. Kalau Gitu. dibayar nggak apa-apa itu Pak namanya. Kenapa? Suruh tambahin, tapi dibayar. Oh ya itu skenario lain ya. Itu termasuk kreatifnya mahasiswa ya. Ya, itu yang dari saya. Ini ada pertanyaan juga, Pak. Ya. Mbak Nia mau membacakan atau mau saya baca? Oh ya, saya bacakan aja nggak apa, Pak. Permisi Pak Daniel, maaf saya tunarungu. Saya bisa membaca dan memahami semua buku yang berbahasa Inggris walaupun kalimat yang salah. Mungkin tergantung para pembaca yang memahami kalimat yang mudah. Saya tidak menemukan pertanyaannya. Mungkin sharing ya. Jadi ya itu. Ya saya salut dengan Mbak Christine atau Bu Christine itu ya. Mbak. Oke Mbak Christine ya. Dan bisa ada keinginan untuk membaca memahami bahasa Inggris itu hebat ya. Iya betul Pak. Saya tidak memiliki earphone karena kebiasaan sehari-hari. Oke. Ya. Kita bersyukur zaman sekarang untuk teman-teman yang tuli, ya untuk teman-teman yang tunarungu, seperti YouTube itu juga ada akses closed caption-nya ya. Juga seperti ini sebenarnya bisa kita munculkan closed caption-nya. Cuman mungkin kalau Zoom juga bahasa Indonesia masih terbatas ya. Gitu. Tapi terima kasih untuk sharing-nya Mbak Christine ya. Tetap semangat juga. Ini mungkin memang minatnya ya Pak ya, minatnya. Ya, minat. Saya tuh semangat juga kalau dengar teman ada yang berminat. Jadi nyambung dengan tadi nih yang meme-nya terakhir ini ya. Jadi kalau nyinggung sedikit apa gitu langsung saya spark interest-nya langsung membuncah gitu. Betul. Mbak Nia tadi mau komentar atau bertanya? Masih seperti yang tadi Pak, yang akademik tadi. Akademik. Ya bacaan yang dari dosen tadi, karena itu bukan bacaan pilihan kita, kan kemungkinan interest kita nggak di situ. Bagaimana supaya kita tetap bisa menikmati dan membaca itu tetap menyenangkan walaupun hati kita nggak di situ, Pak. Jujur saya nggak bisa jawab ya jujur. Karena ini nyambung ke purpose-nya tadi ya. Ada kondisi yang memang kita terpaksa nggak bisa memilih dan memaksa kita untuk memahami dan menghasilkan sesuatu tugas tadi itu ya. Cuman mungkin balik lebih ke motivasi kita juga. Jadi kita tahu bahwa itu memang lepas dari membaca dan tugas dan kuliah juga kan ada hal-hal yang kita ya wis terpaksa kita lakukan. Kita harus ya. Karena kita tahu reward-nya di belakang tanda kutip reward-nya ya. Konsekuensinya adalah ya supaya misal saya lebih tahu, misal saya lebih memahami, saya lebih nilainya bagus juga gitu. Ya enggak apa-apa gitu ya. Itu jadi eksternal, motivasi eksternal kita. Gitu. Tapi kalau memang memaksa, memang itu struggle untuk memaksa lebih berminat dan membaca. Tapi balik lagi yang praktis ya. Kalau memang kita cek pertamanya yang tadi minat dan lain-lain itu tidak lolos, coba yang kedua. Ya, jadi ya wis lah kita hadapi dengan langkah praktis, scanning, skimming dan lain-lain gitu ya. Dan kalau ada teman diskusi, ada yang bisa diajak untuk konsultasi, manfaatkanlah. Ya, itu teman diskusi itu juga mungkin bisa membuat lebih beban kita ringan. Bahagia. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu, teman-teman mungkin pernah mengalami tantangan sendiri. Oke. Saya lagi. Selamat siang Pak Daniel. Boleh. Ya, ini untuk saya ya Pak. Maksudnya ini yang saya alami. Kalau zaman dulu memang membaca itu ada kayak menarik begitu sebetulnya. Tapi kan sekarang dengan perkembangan teknologi begitu, bagi saya lebih suka lihat YouTube daripada baca sekarang.
Nah, tapi memang karena kebanyakan yang suka sharing itu orang-orang luar, jadi memang bahasanya berbahasa Inggris. Tapi Topik apa Pak? Sorry Pak. gimana Pak? Topiknya apa? Kalau saya akhir-akhir ini sedang suka itu otomotif, kemudian Ah, dokumentari, begitu itu sih. salah satu juga yang memotivasi ya Pak. Yang tadi Iya, pertama. betul. Nah, dan saya pikir itu juga karena mungkin males ya Pak ya, baca itu sekarang males, enak dengerin sama lihat gitu, audio visual itu ada gambarnya, kemudian ada narasinya begitu. Ini juga menurut saya itu bisa mengembangkan kemampuan mendengar bahasa Inggris saya. Nah, bagaimana menurut Pak Daniel? Gitu. Terima kasih. Saya juga harus jujur, saya dalam beberapa konten, beberapa materi juga sangat menikmati YouTube gitu ya. Misalnya itu spesifiknya, misal saya kemarin selesai membaca tahun lalu itu ada satu buku mitos Yunani. Saya suka mitos juga ya. Itu sangat-sangat rinci, sangat-sangat deskriptif, sangat-sangat kerasa lah imajinasinya, dan saya menikmati. Tapi saya pergi ke YouTube dengan konten yang mirip-mirip karena kan ya mitos ya itu terus ya, dan menghibur sekali nonton YouTube-nya itu juga. Ya enggak masalah Pak gitu. Dan kalau di FBS kami itu ada extensive reading, juga ada extensive listening. Jadi reading dan listening itu kan juga bagian dari skill bahasa. Kalau memang teman-teman, ini kalau ini nyambung agak melebar juga kan ada kita gaya belajarnya itu membaca dan menulis, ya apa namanya reading dan kinestetik itu ada. Tapi ada juga teman-teman yang audio. Kalau itu menolong, enggak apa-apa Pak kalau saya. Asal itu manfaatnya kita masih dapat ya. Tadi kita membaca atau menonton dan kita tetap dapat informasi, kita terhibur, kita bahasa Inggrisnya juga tetap menangkap dan kita bisa improve bahasa Inggris, ya why not? Lakukan aja Pak. Begitu. Itu ya Pak. Saya juga menikmati banyak channel YouTube. Podcast juga ya, zaman sekarang podcast itu kan banyak. Saya sambil nyetir daripada ngantuk, justru ini anehnya saya. Daripada ngantuk saya dengerin podcast itu. Kalau YouTube kan terlalu berat mungkin ya. Podcast itu lebih ringan dan menolong saya tetap melek sambil nyetir gitu. Terima kasih sharingnya Pak. Jadi enak zaman sekarang hidup kita, aksesnya itu kemana-mana ada, di mana-mana ada ya. Yang murah dan gratis pun banyak. Ya. Berlimpah sekali. Tapi juga perpus UKSW tetap koleksinya juga sangat-sangat berlimpah ya. Pokoknya 400-an lah itu koleksi. Itu areanya saya. Kode 400. Ya Pak, sama itu dulu extensive reading itu juga graded readers itu kan 400-an ya, yang di kodean belakang itu udah. Tapi disendirikan ya. Pasti areanya anak-anak FBS larinya ke situ semua. Siapa tahu setelah ini juga ada yang mau pinjam-pinjam itu ya, nanti biar balapan sama FBS. Ini banyak kok Pak bukunya. Iya. Mbak Nia juga dulu rebutan atau enggak itu? Oh, rebutan Pak. Karena banyak yang cerita, oh buku ini bagus, mending pinjam yang ini aja. Akhirnya nah itu tadi ya, komunitas dan kita saling tular-tularan. Menurut saya ini tadi juga Mbak Nia sharing tentang review. Saya pakai Goodreads, sejak saya menertibkan minat baca saya juga pakai Kindle kan. Kalau cari akses e-book mana yang baik, mana yang direkomendasikan, saya pakai Goodreads meskipun juga pergi ke Amazon. Itu juga ratingnya di Goodreads cukup dapat dipercayai ya daripada di Amazon. Jadi menolong. Mendengarkan, maksudnya mempertimbangkan review itu juga salah satu hal yang penting ya, supaya tidak gelo nanti sudah beli, apalagi kalau beli ya, sudah beli ternyata kok tidak sesuai harapan atau ya mengecewakan gitu juga. Kalau dulu saya ingat waktu pertama ambil extensive reading itu, saya disuruh baca, sepertinya 1 menit itu bisa baca berapa kata. Nanti itu menentukan levelnya. Levelnya. Dengan yang terbaru karena kita online juga ya, 3 kelas terakhir. Ya berarti pokoknya sejak pandemi itu pakai website, pakai online itu. Ya ada website yang bisa dipakai menolong.
sebelum pandemi itu masih ada yang speed reading ya, 1 menit bisa dapat berapa baris itu kan, masih ada juga. Itu di awalnya juga bisa, maksudnya untuk melihat level ya. Termasuk juga selain speed reading juga tadi itu one page reading ya. Jadi satu atau samping-samping begini, 2 halaman itu dibaca. Ada berapa banyak kosakata yang kita tidak tahu. Kalau terlalu banyak yang kita lingkari atau garis bawahi, ya turun level begitu. Itu tetap ada, Mbak Nia. Karena memang itu di awal-awal menolong mahasiswa untuk tahu levelnya ya, supaya mereka tidak discourage kalau terlalu susah, tapi juga tidak menggampangkan dan sebaliknya tidak terlalu tidak tertantang ya. Kalau terlalu mudah kan juga apalah sepele, nanti aja mepet-mepet, nanti jadi malah keburu-buru bacaan juga tidak menikmati gitu. Yang lain, Bapak, Ibu, teman-teman. Bapak. Ada Bu Vera, teman saya. Halo. Halo. Yula kok, Yula. Oke. Mau tanya kok. Oh, sorry, Pak. Ini mau sharing aja. Kalau saya tuh akhir-akhir ini banyak membaca dalam bahasa Inggris itu sekarang tidak lagi yang dalam bentuknya buku bacaan ringan ya, cuma lebih banyak cuma cek-cek jurnal dan lain sebagainya. Itu kalau untuk speed reading gitu ada tips and trick nggak? Soalnya kan banyak kata-kata yang sebenarnya cukup asing sama kita untuk dibaca. Cuma kalau dibaca semua nanti makan waktu. Lagi kalau jurnal sekarang kan tebal-tebal gitu. Nah, balik ke tujuannya. Bu Vera, tujuannya apa nih? Kalau misalnya tujuannya academic writing, kan kita harus banyak baca jurnal. Ya, cuman kan tadi balik ke tujuannya misal untuk academic writing ya. Kemudian kita langsung cari bagian mana yang kita beneran butuh. Gitu. Pakai keyword gitu tetepan ya. Bisa pakai keywords, kalau bisa searching apalagi PDF kan bisa di searching ya. Atau tadi itu coba dilihat sub judulnya. Atau paragraf mana yang kira-kira nyambung. Benar keywords, terima kasih mengingatkan keywords juga. Karena sekali lagi benar yang tadi juga maksudnya Vera sampaikan, Yola sampaikan, tidak perlu dibaca dari awal sampai akhir gitu. Ya. Tidak apa-apa dan tidak apa-apa, oke untuk skip bagian mana yang tidak penting begitu. Ya, semoga membantu ya. Oke, terima kasih. Karena saya juga banyak deal dengan academic journal atau artikel juga, yaitu pintar-pintarnya kita juga strategi kita untuk saving time juga ya. Apalagi kalau memang waktunya terbatas atau kita terbatas dalam hal resources-nya juga. Oke, thank you Pak. Good luck. Terima kasih juga sudah mengingatkan tentang keywords ya. Kalau konteksnya tentang akademis, keywords itu sangat membantu. Indeks jangan lupa teman-teman juga membantu ya. Apalagi kalau buku tebal-tebal, jurnal tebal, langsung cari indeksnya di belakang kalau ada. Supaya bisa langsung dengan cepat tadi skimming atau scanningnya juga. Ada lagi teman-teman? Tadi Pak Bambang memunculkan diri. Jadi kalau apa ya, saya itu termasuk tipe yang ini sih Pak, yang bahasa Inggris itu sesuatu yang masih momok gitu ya, maksudnya masih yang tanda petik belum welcome ke bisa. Jadi kalau ada bacaan bahasa Inggris itu ya terus saya lah nanti seperti itu, paling tak saya baca ya, hanya judulnya dulu terus nanti itu sih. Biasanya baca apa Pak? Ya tentang perpustakaan ya Pak, tentang perpustakaan. Juga enggak ya, maksudnya enggak pengen, tapi ya karena rasa pengen tahu apa sih informasinya apa ya, paling ya sekilas saja. Dan itu pun juga sedapatnya saja, sebenarnya tidak saya baca full semuanya, enggak, cuma paling ya sekilas maksudnya nih Pak, seperti itu sih Pak. Sedikit cerita dari saya itu Pak. Terima kasih sudah sharing ya. Nah, mengingatkan saya juga, kalau teman-teman juga mungkin tipenya yang termotivasi dengan mencapai sesuatu, saya juga suka baca-baca yang pendek-pendek dan ringan. Dan tidak apa-apa gitu ya, asal jangan terus-terusan juga. Gitu. Ini koleksi saya, kalau bisa dilihat. Ini ya.
Ini kasus yang lain adalah saya baca bukunya Yuval ini Harari yang Sapien yang teks full teks itu tidak betah karena stylenya dia. Ya. Jadi saya drop, tapi saya tertarik dengan graphic novelnya karena saya orang visual juga. Jadi saya terbantu dengan tampilan visual. Ini yang sedang saya baca, ini saya sudah selesai. Ini yang saya drop juga karena masalah kontennya ya. Nah, ini buku anak-anak dan ini sangat self rewarding untuk saya. Karena ini sederhana, kemudian saya baca kelihatan saya sudah selesai satu buku padahal cuma beberapa halaman misal gitu ya. Tapi merasa itu ada sense of achievement-nya di sana. Dan itu saya jadi termotivasi. Ini saya ya tipenya seperti itu ya. Ketika sedang jenuh dan juga kerjaan kok ya gini-gini terus, baca buku rampung-rampung, saya coba memotivasi diri. Ini kasus-kasus lain juga. Ini enteng banget juga bagus ini ya. Ini tentang apa ini? Ada mengampuni ya, ada dealing with difficult people. Tapi saya juga ada yang sederhana-sederhana tetap saya baca juga begitu. Selain yang tentang minat ya. Kemudian tadi nyambung Pak Okto, Pak Widi yang tadi sharing juga, perlu disadari bahwa sekarang memang tadi bukan masalah distraksi ya. Tapi kalau satu orang lebih menikmati juga audio, beda dengan visual atau yang reading, juga itu juga hal yang memang jadi challenge buat kita untuk menikmati membaca ya. Tapi kalau teman-teman juga mendapatkan manfaat dan memang itu akses informasinya bisa didapat dari podcast, dari menonton YouTube, kenapa tidak? Tapi satu hal yang perlu hati-hati adalah konten-konten yang online itu kan limited dalam hal waktu dan space ya. Jadi mungkin tidak mendalam dibandingkan dengan buku. Dan itu juga hal lain, tapi mungkin perlu harus cari buktinya juga ya. Ini cuma dugaan saya. Karena kita sudah terlena dengan konten yang sekilas dan permukaan tok. Ketika kita ditantang untuk membaca dengan lebih dalam, lebih rinci, jadi ya sudah terbiasa dengan yang permukaan-permukaan dan sudah puas gitu loh. Nah, ini budaya sekarang juga ya, apalagi di HP sambil ngopi kita cuma baca berita sekilas gitu ya. Kemudian beritanya pun juga yang tanda kutip ringan. Gitu ya. Bukan berarti kemudian buku selalu berat juga enggak. Tadi yang saya sebutkan juga banyak buku-buku yang ringan dan tetap menghibur, tetap bermanfaat untuk saya. Dan itu memotivasi saya, kalau sudah selesai satu, saya lanjut yang lain, saya lanjut yang lain. Tapi menonton YouTube pun saya juga sering scanning tuh. Ini langsung cepet-cepet. Dan baru mungkin sebulanan terakhir ya, saya baru menyadari YouTube kan bisa dicepetin ya. 2 kali gitu kalau. Apalagi orang Indonesia, kemudian dia misal presentasi sudah ada slide-nya, kecuali kalau slide-nya tidak menarik, topiknya tidak menarik, ya sudah saya tak cepetin 2 kali, tak cepet-cepet. Ya enggak apa-apa namanya scanning dan skimming, saya juga perlu menghemat waktu gitu ya misalnya. Setuju Pak. Nah, ada yang lain lagi? Masih dibuka kesempatan, masih ada sedikit waktu, silakan. Kalau dari Pak Daniel sendiri, awal mulanya bisa suka membaca buku atau ya baca buku secara umum dulu lah, nggak harus yang bahasa Inggris. Itu dari mana? Wah, ini pertanyaan menarik dan penting. Harusnya tadi ditanyakan juga nih kelompok pertama. Jujur ya, saya tertarik membaca karena orang tua saya membaca. Nah, jadi kalau di sini ada teman-teman yang sudah punya anak, silahkan. Kalau mau membangun budaya baca daripada menunjukkan teladan buka HP, meskipun kita sebenarnya juga baca ya, tapi kan anak-anak kan masih children see, children do ya. Jadi ajarkan bahwa ini loh ternyata juga saya membaca gitu. Nah, bacaan yang pas untuk kamu adalah seperti ini. Walaupun kita tidak bisa membelikan ya perpustakaan gitu ya, promosi perpustakaan sekalian. Tapi saya lihat orang tua saya, mama saya itu suka baca tabloid dan majalah, papa saya baca koran.
kemudian tante saya koleksi novel banyak. Ya sudah, ketemunya ya buku-buku gitu ya. Dan memang waktu kecil ya puji Tuhan apa namanya, Papa bisa belikan majalah langganan saya itu majalah TK, saya lupa judulnya apa. Pokoknya majalah untuk TK lah ya. Tanda kutip kayak LKS tapi menyenangkan, kayak bubunya buat TK. Terus waktu bisa baca dibelikan buku, langganan buku, terus langganan Donald Duck. Donald Bebek itu sampai sekarang makanya favorit. Begitu bisa punya menyisihkan uang saku sendiri, saya beli komik Doraemon dan lain sebagainya. Berawal dari orang tua. Dari orang tua. Ya. Saya juga sepertinya sempat dengar apa ya, mau di Ayunda mungkin. Itu juga dia dari orang tua. Dari orang tua ya. Jadi orang tuanya pergi dari mana, nanti pulang bawa oleh-olehnya buku. Jadi bisa begitu atau ya itu melihat orang tuanya kok baca ini asiknya apa toh baca terus begitu ya. Ya, monggo. Untuk yang lain mungkin ada lagi yang hendak bertanya, hendak sharing juga boleh ya. Terus saya mau sharing sedikit. Oke, boleh. Jadi di awal kan saya bilang kalau saya itu sebenarnya suka baca, tapi hanya nggak pernah baca buku yang benar-benar buku gitu. Jadi sebenarnya dari sharing tadi itu banyak di saya yang menurut saya itu benar gitu ya. Saya agree sama statement-statement yang udah diutarakan tadi. Kayak dulu itu kalau saya lihat teman saya yang suka baca buku itu apa ya saya belum ngerti, belum paham gitu. Jadi kalau saya suka lihat teman saya baca buku ini sampai diem bener orang, terus dia tuh kayak asik dengan bukunya ditulis-tulis gitu, ternyata oh gitu. Dan kalau untuk saya sendiri saya mulai tertarik untuk membaca ya, jujur setelah baru-baru ini saya membaca. Sebenarnya sih saya tuh belum pintar milih buku ya, Sir. Jadi uniknya saya tuh baru kenal aplikasi yang namanya Goodreads tadi. Ya. Nah, saya kalau membaca buku, mau milih buku itu saya dari covernya. Jadi saya lihat ini covernya menarik atau enggak. Meskipun katanya don't judge a book by its cover ya. Iya. Jadi kemarin itu saya lagi nyari referensi buku buat bikin tugas diary, reading diary. Saya nemu satu buku itu judulnya, tapi sebenarnya balik lagi ini dari covernya yang bikin saya tertarik sama buku itu. Judulnya tuh Lands of the Lost Borders by Kate Harris kalau nggak salah. Saya pernah dengar? Pernah. Lost Land itu pernah. Ya, itu menurut saya covernya bagus. Terus saya baca sedikit summary-nya itu menarik. Kan saya suka cerita non-fiction ya. Nah, tapi sayangnya itu bahasanya itu tinggi-tinggi. Dan justru saya jadi mondar-mandir buka Google Translate karena ya setiap terlalu sulit untuk saya mengerti buku itu. Oke. Mungkin itu aja sharing dari saya. Thank you. Oh ya, Sir, satu lagi. Ada rekomendasi website atau aplikasi untuk bagi pemula yang baru mau baca buku? Ada any recommendation, Sir? Aduh, apa ya? Beside those one that you have mentioned before. Saya kalau ini maksudnya bicara sebagai sumber akses bacanya atau sebenarnya ada Project Gutenberg ya, itu yang memang free dan legal. Kita tidak bicara bacakan ya, itu haram hukumnya kalau di perpustakaan. Tapi kalau mau cari bacaan yang memang free dan bisa diakses itu ada tadi Project Gutenberg, coba cari aja ya. Project Gutenberg itu nanti banyak teks yang bisa dibaca. Kalau tidak salah juga menyediakan leveling. Nanti coba dicek ya. Saya sudah lama tidak ke sana karena sejak ada Kindle dan lain-lain.
Kalau memang yang resmi baca dan membeli, ya itu sekarang ada Google Playbook ya. Dan sebenarnya harganya juga masih affordable, masih terjangkau. Amazon itu kalau yang pakai Kindle akan sangat praktis karena beli di sana langsung kirim ke Kindle ya. Kalau Amazon kan terutama buku-buku luar ya. Itu. Kalau buku-buku lain yang ini saya bukan membahas juga online shop-nya sih ya. Cuman kalau mau akses seperti itu ya. Tapi maksudnya kita juga jangan sampai kemudian konsepnya kita membaca itu harus membaca buku ya. Artikel apapun kalau suka, termasuk berita. Bapak Ibu yang suka baca berita juga saya sangat-sangat appreciate itu. Apalagi zaman sekarang. Cuman warningnya saya, pengingatnya saya adalah hati-hati dengan sumber beritanya zaman sekarang. Kan banyak yang tanda kutip kurang bermutu ya begitu. Ini sebenarnya ada. Sudah menjawabkah kira? Sudah, Pak. Oke. Kalau yang tadi untuk komunitas membaca ada Goodreads ya. Kalau di Facebook saya sudah lama enggak join sana, sudah lama enggak akses. Cuman pasti akan ada grup-grup komunitas membaca. Di Instagram tadi yang sudah saya sharingkan ada Non-Fiction Club, kemudian ada Fiction Club juga masih banyak. Ada satu teman sebenarnya juga suka bacaan feminis, tapi saya tidak sharingkan di sini, lupa minta izin ke dia. Ini Mbak Nia sebenarnya ada yang chat pribadi ke saya. Boleh sharing pengalaman Yohanes Ramoy ya, pengalaman membaca yang tidak atau kurang efektif menurut Pak Daniel apa? Siapa tahu masih ada. Ini malah sebaliknya ya, menarik juga ya. Aduh. Bisa dihindari itu, Pak. Iya, yang balik ke yang pertama ya, yang kurang efektif, kecuali tadi terpaksa membaca ya. Kita tidak tahu levelnya di mana, kita membaca yang bukan topik kesukaan kita. Saya menantang diri membaca tentang bisnis dan uang tadi itu, tapi karena menurut saya levelnya masih cocok dengan saya dan saya suka dengan stylenya tulisannya, ya saya habiskan saja gitu. Tapi tidak tertarik untuk membaca buku yang lainnya tentang uang-uang. Terus ini tadi ya, meskipun dirasanya kemudian harusnya kan membangkitkan minat baca kan ya baca terus, tapi kalau tadi tidak tertarik dengan satu buku ya berhenti saja gitu. Ya jangan memaksa. Saya tidak menikmati kalau terpaksa membaca. Dan itu akibatnya juga koleksinya banyak tapi banyak yang tidak terbaca. Meskipun juga banyak yang memang belum, bahkan segel-nya belum dibuka. Jadi kalau nyambung yang kira cerita, cover dilihat, oke, tertarik boleh, jangan lupa lihat reviewnya dan juga lihat summary-nya ya. Memang sesuai dengan minatnya kita atau tidak. Itu. Ini juga mungkin nyambung ke tadi itu, efektif atau tidak efektif. Ya. Ini mungkin terakhir ya dari Geraldi ini. Ketika kita terdoktrin karena buku tertentu, kasus SMP iseng membaca menghabiskan 2 buku bisnis dari bapak, ternyata orang tua saya tidak menyukai. Wah, ini sudah personal area ya. Ya ini mungkin personal struggle ya. Untuk kira saya tidak bisa terlalu menjawabnya. Cuman ya itu. Tanda kutip ini juga tanda kutip salah satu yang memaksa kita ya. Kita masih ada di situasi yang mungkin orang tua masih tidak mengizinkan saya untuk jadi ini atau itu, padahal saya minat saya di sana. Saya jadi religius nih ngomongnya, coba didoakan. Entah kitanya yang berubah atau entah orang tuanya yang berubah atau pasangan kita yang berubah gitu ya. Tapi kalau masih ada kesempatan untuk kita cuman membaca dan mengakses informasi ya kalau saya sih sah-sah saja ya. Kalau sudah masalah pilihan, ideologi, itu bagian dari skill-nya kita berelasi dengan sesama. Semoga suatu saat juga Gerald atau orang tuanya juga memahami akhirnya, saling memahami. Ya, mungkin sekian dulu ya untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman. Terima kasih banyak untuk semua pertanyaan dan juga sharing-nya. Saya jujur juga termotivasi karena diberikan kesempatan untuk sharing. Ya, mungkin cukup sekian atau mungkin masih ada lagi? Sudah ya? Ya. Dari saya sudah maksudnya. Baiklah, kalau begitu mungkin kita akhiri sampai di sini dulu untuk sesi tanya jawab dan sharingnya. Yang selanjutnya tadi sudah di-share untuk link presensi, lalu link materi, dan juga link sertifikat. Silahkan diisi untuk yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir.
Terima kasih banyak. Dan yang terakhir nanti kita akan ada sesi dokumentasi yang akan dibantu oleh Mas Ervan. Silakan Mas Ervan. Terima kasih Bu Nia. Nah, untuk peserta kita nyalakan kamera. Wah. Kita sambil menunggu yang lain dulu. Bentar, ini masih ada yang berpindah. Oke, saya akan ambil 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. Selanjutnya, terima kasih. Kami serahkan kembali ke Mbak Nia. Ya, demikian webinarnya. Terima kasih untuk Mas Ervan dengan sesi fotonya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah setia mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih banyak juga untuk Pak Daniel Kurniawan untuk ilmu serta sharingnya. Sukses terus ke depannya, Pak. Terima kasih Mbak Nia dan teman-teman staf perpustakaan. Sama-sama, Pak. Lalu selanjutnya kita sudah selesai. Bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman semuanya.